Ia adalah putra tak diakui dari keluarga kerajaan. Sejak kecil, Johann selalu jadi bulan-bulanan saudaranya karena dianggap lemah. Saat itulah ia sadar satu-satunya yang bisa diandalkan hanyalah kekuatannya sendiri. Terlahir kembali di tubuh pangeran yang terbuang, ia mengambil satu keputusan besar, yaitu menjadi sekuat baja. Lari berkilo-kilometer melahap protein dalam porsi besar, dan berlatih bela diri setiap hari menjadi rutinitasnya. Setelah latihan keras bertahun-tahun, ia berubah jadi monster. Pukulannya mampu menembus pohon, bahkan merobohkan seisi hutan. Setiap tetes keringatnya membuat kekuatannya terus meningkat tanpa ada batasnya. Di dunia yang kejam ini yang lemah jadi mangsa. Di tengah hutan gelap sesosok makhluk melintas. Makhluk itu berhenti mulai menyantap dedaunan. Dari balik semak sepasang mata pemburu mengawasinya lekat. Itulah mangsanya. Ia menenangkan diri, mengingat semua latihannya, lalu tali busur ditarik hingga tegang. Tembakan sudah di depan mata. Namun saat dilepaskan busurnya malah patah. Suara itu pun mengejutkan sang mangsa. Rekannya berteriak memanggil Tuan Johann. Dia kesal kenapa busurnya dipatahkan saat mangsa sudah di depan mata. Johann menjawab busurnya terlalu rapuh, tapi pria itu menyanggah karena baru membelinya seminggu lalu. Dia heran mengapa seorang bangsawan seperti Johann malah memilih jalan hidup sebagai pemburu. Padahal Johann bisa saja belajar ilmu pedang, sarannya. Namun sang bangsawan muda hanya terdiam. Dia menjelaskan ilmu pedang takkan menghasilkan uang, lalu mengajak mereka melanjutkan perjalanan. Ia butuh uang agar bisa bertahan di dunia yang keras ini. Namanya Johann, namun di kehidupan sebelumnya ia adalah Kim Johann. Sebuah insiden membawanya berinkarnasi ke dunia ini. Meski jadi bangsawan, posisinya adalah yang terendah di keluarganya. Tak ada harapan baginya untuk mendapat warisan. Tiba-tiba temannya menghentikan langkahnya. Di hadapan mereka sekawanan serigala menghadang. Temannya sigap melesatkan panah ke dekat salah satunya. Gerombolan itu lari ketakutan. Johann mengamati dalam diam. Dunia barunya ini adalah era pertengahan yang sangat nyata. Mereka menemukan tumpukan jasad. Pemuda itu bergumam bahkan setelah tiada pun mereka tak tenang. Rekannya bertanya, "Mungkinkah mereka dari desa kita?" Johann menjawab, "Sulit untuk dipastikan. Namun satu hal yang pasti, yang lemah di sini hanyalah mangsa bagi yang kuat. Dan agar tak jadi mangsa ia butuh uang. Awalnya ia berharap punya kemampuan luar biasa saat tiba di sini. Tapi ia sadar hal seperti itu tak ada di dunia ini. Maka ia pun mengubah tujuannya. Tujuannya adalah uang. Dengan uang, ia bisa bebas meninggalkan wilayah ini, menjadi pedagang atau petani merdeka." Saat Johann tenggelam dalam pikirannya, temannya memanggil untuk menunjukkan sesuatu. Ia menunjuk ramuan obat yang langka. Rumput iblis kecil itu sangat bagus untuk penyembuhan luka. Johann langsung mengambil ramuan itu. Harganya pasti mahal. Saat menyimpannya, ia melihat kantong ramuan lain di tanah. Ia kira itu milik temannya, tapi pria itu menyangkal, itu bukan punyaku." Johann merasa aneh. Mustahil ada orang lain yang masuk ke hutan sedalam ini. Si pemburu tua kemudian menyadari sesuatu. Tiba-tiba sebuah suara menggema di hutan mengejutkan mereka. Terdengar suara seseorang berlari panik sambil berteriak minta tolong. Gonggongan serigala yang mendekat membuat mereka waspada. Ternyata mereka melihat seorang anak terpojok di atas pohon. Temannya mengenalinya sebagai Del, putri Robert. Ia bingung kenapa anak itu bisa ada di sini sendirian. Kawanan serigala itu semakin mendekat. Joseph memperingatkan jumlah mereka terlalu banyak untuk dilawan. Joseph menyarankan mundur untuk mencari bantuan, tapi Johann malah melangkah maju menghadapi mereka. Temannya mengingatkan itu bukan serigala biasa. Johann berkata, ia akan memancing perhatian mereka agar Joseph bisa menyelamatkan Del. Joseph tertegun melihat sikap sang bangsawan. Ia tak percaya Johann rela jadi umpan demi menolong orang biasa. Saat itulah Johann sadar, tempat ini adalah ladang uang baginya. Seharusnya dari dulu ia fokus berburu. Ada 10 serigala. Kalau semua kulitnya dijual, ia akan kaya. Ia lalu berteriak, "Tunggu aku, wahai sumber uangku yang berharga." Si pemburu tua hanya bisa bengong kebingungan. Sementara itu, Johann sudah menghunus pedangnya. Rekannya bingung melihat gaya berpedang Johann yang aneh. Para serigala langsung menerjang. Dengan cepat salah satunya melompat ke arahnya. Serigala itu menggigit pedangnya dengan keras. Dan seketika, pedang itu hancur berkeping-keping. Hewan buas itu mundur akibat hantaman Johann. Namun seekor serigala lain langsung menyergap dari sisi. Dalam sekejap ia terkepung oleh kawanan itu. Joseph yang melihatnya panik memanggil tuannya. Ia berteriak histeris meneriakkan nama Johann. Sementara itu, di desa Baltroden, keluarga Ait sedang memeriksa wilayah kekuasaan mereka. Para penduduk desa menunduk saat rombongan itu lewat. Seorang pria melindungi anak dalam dekapannya. Nyonya Ait, sang selir, mengeluhkan bau busuk desa itu. Putra sulungnya Philip Ait hanya terdiam membisu. Gesen Ait, sang penguasa, juga mengeluh soal bau pedesaan. Philip lalu memberitahu ayahnya bahwa Johann masih belum ditemukan. Ia menyarankan agar mengirim pasukan untuk mencarinya. Gesen langsung bereaksi marah saat nama itu terdengar. "Lupakan saja anak itu," ucapnya.
Ia tak peduli meski putranya menyusul sang ibu. Gesen pun tertawa penuh cemooh. Tawanya terhenti saat matanya menangkap sesuatu. Gesen menunjuk tumpukan jerami di gerbang masuk desa. Seorang warga menjelaskan itu untuk menutupi bekas latihan Johan. Sang penguasa wilayah hanya tertawa sinis. Ia terus mengejek meragukan kemampuan si anak buangan. Tapi ekspresinya langsung berubah saat melihat apa di balik jerami itu. Gesen melihat jejak kepalan tangan tercetak sempurna di sebatang pohon. Kemudian ia sadar beberapa pohon lain di sekitarnya juga hancur dengan cara yang sama. Kembali ke hutan, Johan terbaring di tanah dikepung oleh kawanan serigala. Seekor serigala menggeram, namun ragu untuk menyerang. Sadar pedang bukan keahliannya, Johan melempar hewan itu ke samping. Ia lalu menantang para sumber uang berharganya itu. Sekarang aku akan bertarung dengan gayanya sendiri. Agar tak menjadi mangsa di era survival of the fittest ini, ia sangat butuh uang. Dan untuk itu ia harus menaklukkan kawanan yang menyerbunya. Ia memerlukan kekuatan yang sangat dahsyat. Cukup untuk melewati batas kemampuan manusia. Dengan rentetan pukulan, ia pun menyerang kawanan serigala. Joseph yang melihatnya hanya bisa terpaku. Pukulannya telak, mengenai para serigala itu. Ia melempar seekor serigala hingga menabrak yang lainnya. Ia mencengkeram leher seekor serigala lain, lalu melumpuhkannya. Hewan buas itu seketika tumbang tak berdaya. Joseph nyaris tak bisa mempercayai kekuatan tuannya. Johan berdiri di antara serigala yang tumbang dan bertanya, "Berapa harga semua ini?" Ia tak punya pilihan selain menerima takdirnya. Hidup di dunia ini memang tak mudah. Para kakaknya selalu menyebutnya sebagai anak buangan. Mereka terus-menerus menyakitinya sesuka hati dan mengancam jika ia berani menunjukkan perlawanan. Ia pun sadar betapa kerasnya dunia ini. Tak ada seorang pun yang peduli jika ia tiada. Satu-satunya yang bisa ia percaya hanyalah dirinya sendiri. Jadi ia bertanya apa yang dibutuhkan untuk bertahan di dunia abad pertengahan ini. Untungnya ia punya keunggulan dibanding orang lain, yaitu ingatan dari kehidupan masa lalunya sebagai pelajar modern. Karena itu, pikiran Johan menyimpan pengetahuan modern yang tak terbayangkan oleh orang-orang di zaman ini. Ia memutuskan menggunakan pengetahuan itu, dimulai dari ilmu olahraga dan latihan interval berintensitas tinggi. Ia juga memanfaatkannya untuk membuat diet bergizi seimbang dari bahan makanan yang dianggap sampah oleh orang lain. Pemuda itu membuat program latihan berbasis ilmu modern dan melatih seni bela diri pertarungan jarak dekat. Seiring berjalannya waktu, latihan kerasnya itu akhirnya menunjukkan hasil yang luar biasa. Setelah bertahun-tahun usahanya terbayar, ia terus-menerus menghantam pohon itu tanpa henti. Akhirnya pohon itu tumbang akibat hantamannya. Di setiap sesi latihan kekuatannya semakin luar biasa membuatnya bersemangat. Tak ada yang tahu apakah kekuatan itu anugerah atau tantangan baru. Suara gaduh pertarungan di hutan akhirnya mereda. Johan menepuk-nepuk tangannya. Ia memandangi serigala yang tumbang memastikan tak ada lagi yang tersisa. Joseph memeriksa keadaan Del, dan gadis itu langsung memeluknya. Pemburu tua itu menghela napas lega. Ia menegur Tuan Johan karena terlalu ceroboh dan selalu mencari-cari bahaya. Namun ia juga terharu oleh tindakan mulia Johan yang berani pasang badan demi menyelamatkan gadis pelayan itu. Namun Johan justru bertanya-tanya kulit serigala mana yang akan terjual paling mahal nanti. Ia bertanya apa yang Joseph katakan, tapi dijawab bukan apa-apa. Johan lalu menoleh pada Del menanyakan keadaannya, dan gadis itu berterima kasih. Tiba-tiba ekspresi Johan berubah. Di belakang mereka sesosok makhluk raksasa muncul dari kegelapan. Mereka berbalik menghadapi ancaman baru itu. Sementara Del menutupi wajahnya dengan ketakutan. Makhluk itu menatap tajam ke arah mereka. Monster raksasa itu menggeram pada Johan. Joseph berteriak itu adalah monster. Ia mendesak Tuan Johan lari mengklaim monster raksasa itu perlu seluruh pasukan. Johan malah bertanya apakah ia pemimpinnya lalu meminta maaf telah melukai anak buahnya. Ia menambahkan kulit serigala itu sangat berharga. Monster itu menggeram menatapnya seperti mangsa. Monster itu menerjang mulutnya terbuka lebar. Johan bergumam, "Aku tak peduli apa itu." Dengan batu di tangan ia menyatakan kulit monster ini pasti harganya jauh lebih tinggi. Ia menghantam kepala makhluk itu. Monster itu mundur terluka. Johan malah mengeluh kulitnya tergores, harganya jadi turun. Makhluk itu menatapnya penuh amarah, lalu melolong keras hingga menggema di seluruh hutan. Lolongan itu menyakiti semua orang. Mereka segera menutup telinga. Johan pun merasakan efek suara yang memekakkan itu. Apa ini? Tiba-tiba ia merasa kekuatannya terkuras habis. Mendadak pertempuran dahsyat meletus di sana. Johan jatuh ke tanah dengan perasaan bingung. Sambil terduduk ia mencoba memahami situasinya. Ia melihat sekeliling di mana monster itu. Ternyata monster itu sudah lenyap. Ia melihat Joseph dan Del tergeletak. Setelah mendekat ia lega, karena mereka semua selamat. Ia menggendong Joseph di punggungnya. Kita harus kembali sebelum monster lain datang. Ia mulai meninggalkan tempat itu. Sambil berjalan ia menyesal tak sempat mengambil kulit serigala incarannya. Malam tiba di hutan yang senyap. Saat mendekati desa ia melihat cahaya yang benderang. Apa semua orang mencari Del? Ia berharap mendapat simpati dari ayahnya gadis itu. Ia berkhayal ayahnya akan menjadikannya penerus.
Namun ia segera menepis pemikiran itu. Setidaknya ia berharap diangkat jadi penjaga, agar tidak perlu lagi cemas soal makanan. Tiba-tiba langkahnya terhenti. Sebuah obor terlihat menerangi jalan di depan mereka. Ternyata rombongan inspeksi ayahnya menghalangi jalan. Johan bingung dengan apa yang terjadi. Philips berteriak memanggil Johan. Ia marah menanyakan kenapa Johan mangkir dari inspeksi ayahnya. Johan baru sadar ia melupakan janji itu. Genes mendekat menyebut Johan anak tak berguna. Dia turun dari kuda kakinya, menjejak tanah dengan mantap. Sambil menggendong Del, Johan mencoba menjelaskan. Tapi Gessen langsung membentaknya untuk diam. Gessen mengangkat kapaknya mengancam akan menghukum Johan. Pemuda itu menatap tanah sejenak, lalu ia mengangkat wajahnya. Johan bilang ia tidak sengaja melewatkan inspeksi itu. Dia sedang menyelamatkan seseorang di hutan. Seorang pria maju dari kerumunan, mengenali Del kecil, lalu memeluknya. Pria itu bersyukur anaknya selamat. Ia bilang sudah mencarinya kemana-mana sambil terus memeluk Del. Ia terus berkata betapa senangnya menemukan anaknya. Johan menjelaskan gadis itu dikepung serigala di hutan, dan dialah yang bertarung melawan mereka di depan semua warga. Jadi meski absen dari inspeksi, ia telah memenuhi tugasnya sebagai putra keluarga ksatria. Ia membungkuk meminta maaf, dan berjanji akan terus menjaga keamanan wilayah perkebunan. Johan bahkan mengusulkan agar ayahnya memberinya posisi kapten penjaga. Ia tersenyum yakin idenya cemerlang. Gessen meragukan ceritanya menuntut bukti serigala yang dikalahkan. Johan bersikeras tak berbohong. Ia bahkan mengaku bertemu serigala hitam raksasa. Para penduduk desa menyaksikannya dengan tegang. Mulut Gen ternganga. Ia menuduh Johan berbohong dan mengancam akan menghukumnya dengan berat. Johan menantangnya berduel untuk membuktikan kemampuannya. Ia sadar tak ada pilihan lain. Gessen menyeringai dan menerima ingin melihat sejauh mana kemampuan putranya itu. Ia memerintahkan Johan mengangkat pedang untuk duel senjata. Johan balik bertanya, bertarung dengan senjata. Saat itu ia sadar ayahnya tak pernah mengajarinya cara menggunakan senjata. Ayah dan anak berhadapan di arena. Gen menyuruhnya menghunus pedang. Johan menunjukkan gagangnya yang patah. Gen lalu menyuruh Philip meminjamkan pedangnya pada Johan. Philip mendekat menyarankan Johan memohon ampun agar selamat. Namun Johan menolaknya dengan tegas. Ia merasa tak bersalah, dan seorang pria sejati takkan lari. Ia menyingkirkan kakaknya meraih pedang dan bersiap untuk berduel. Gen merapikan helmnya siap untuk bertarung. Demi membuktikan kemampuannya, Johan nekat menantang sang ayah Gessen, hanya bisa terbelalak melihatnya. Dengan kekuatan penuh Johan, menyerang pedangnya langsung beradu dengan kapak Gessen. Namun benturan itu membuatnya hancur. Satu serpihan pedang melukai kening Johan. Gessen mundur selangkah menatap putranya dengan geram dan tatapan dingin. Gessen menghantamkan kapaknya sambil menghina Johan sebagai parasit. Johan terdorong mundur oleh serangan dahsyat itu. Philip berseru Johan telah menghina tuannya. Orang-orang berbisik Gessen, sepertinya benar-benar ingin menyingkirkannya. Gessen kembali menyerang berteriak. Aku tak pernah mengajarimu berpedang karena kau tak berguna. Serangan bertubi-tubi dilancarkan seolah menyatakan Johan takkan pernah bisa melampaui dirinya. Gessen berteriak tanah ini, miliknya bahkan kaisar tak bisa merebutnya Johan, balas menatap sementara cairan merah mengalir di wajahnya. Cairan merah dari keningnya mengaburkan pandangan Johan. Philip hanya bisa berteriak cemas, memanggil namanya. Gessen mengayunkan gagang kapaknya ke arah wajah Johan kerumunan, hanya bisa menahan napas. Johan menahannya dengan sisa pedangnya yang langsung retak. Gagangnya hancur total. Dengan tatapan nanar, ia mengakui kekalahannya. Di tengah serpihan pedangnya yang hancur, Johan berlutut di hadapan sang ayah. Gessen mendekat dan menyuruhnya sadar diri. Ia mengancam jika bertemu lagi, ia tak akan segan-segan memberinya pelajaran. Gessen pun berbalik pergi meninggalkan Johan yang tertunduk seorang diri di tengah arena. Orang-orang mengerumuninya dengan cemas. Sementara itu, di sebuah gereja terdengar suara yang menyebut perlakuan Gessen tidak adil. Di dalam Johan meminta orang itu untuk tidak bersuara terlalu keras. Namun sang pendeta justru berteriak, ia tak peduli, karena ia utusan dari Vatikan. Ia tak habis pikir Gessen bisa begitu pada putranya. Johan dengan kepala diperban hanya berkata, kalau ia baik-baik saja. Sang pendeta menyebutnya konyol. Johan membuang muka lalu bersandar di meja dengan putus asa. Meski tak pernah belajar ilmu pedang, ia tak menyangka dirinya akan selemah ini. Pendeta itu menenangkannya wajar jika ia kalah. Sergei Gessen adalah petarung hebat yang mewarisi teknik keluarga. Bahkan ada rumor, Tuan Gessen pernah melumpuhkan 300 prajurit seorang diri, membuat Johan tertegun. Johan pun menyadari betapa pentingnya sebuah teknik bertarung. Ia menambahkan ia sempat yakin bisa menang karena pernah menghadapi serigala hitam raksasa. Sang pendeta langsung menoleh tajam. Sambil mencengkeram Johan, ia bertanya, "Kau benar melihat serigala hitam di hutan?" Johan membenarkannya, bahkan Joseph dan Del juga melihatnya. Reaksi sang pendeta terlihat sangat khawatir. "Memangnya ada apa dengan serigala itu?" tanya Johan. Sang pendeta mengambil sebuah buku tua dari rak dan membukanya. Sang pendeta menjelaskan serigala hitam adalah pertanda tabu, sebuah simbol kemalangan. Kisah lama menyebutnya pembawa celaka. Johan tak percaya, tapi
Mungkin serigala itu adalah pertanda duelnya dengan sang ayah. Sang pendeta menenangkannya agar tak perlu cemas. Itu hanyalah sebuah kisah lama. Ia menduga mungkin Tuhan sedang menolong Johan karena kebaikan hatinya. Kau selalu mementingkan orang lain. Kata pendeta itu membuat Johan tersenyum tipis dan sedikit bertanya-tanya. Malam pun tiba di perkebunan itu. Cerita kini beralih ke Barony Bridge tak jauh dari Eastlands. Jeritan minta tolong dan permohonan ampun menggema di keheningan malam. Seorang ibu memeluk anaknya memohon belas kasihan. Itu adalah saat-saat terakhir bagi mereka berdua. Bekas-bekas kelam menyebar dalam kegelapan. Sebuah tangan terkulai lemas ke tanah. "Kenapa mereka lari?" tanya seorang prajurit. "Sama saja akhirnya juga begini," sahut yang lain. Menyadari betapa dingin dan kejamnya malam itu, prajurit lain bertanya kenapa harus melenyapkan semuanya. Namun ia tak peduli, mereka hanya menjalankan tugas demi emas. Di depan gerbang yang terbakar, seorang pria berlutut di hadapan Tuan Karimov melaporkan tugas tentara bayaran telah usai. Ia menyerahkan cincin lambang keluarga Bridge sebagai bukti. Karimov hanya menggumamkan nama keluarga itu. Ia berkata, "Kukira Bridge cukup hebat, tapi dia tak tahan bahkan 2 serangan." Lalu Karimov memperkenalkan dirinya sebagai pedang Kekaisaran Suci, perwakilan langsung dari sang kaisar. Sebagai pengumpul segel, ia bertugas menghukum para bangsawan korup atas nama yang mulia kaisar. Ia menjanjikan emas dan kehormatan bagi siapapun yang berpihak pada sang kaisar. Sambil menunjuk ke depan, Karimov memberi perintah musnahkan, rampas, dan hanguskan semuanya. Pasukan bergerak maju mengincar kediaman Ites sebagai sasaran berikutnya. Di tengah kekacauan, 2 bayangan beradu bilah pedang. Sebuah bilah pedang nyaris mengenai helm sang prajurit. Namun ksatria berzirah lengkap itu dengan sigap menahannya. Sosok berkerudung itu membalas serangannya. Kedua pedang saling beradu kuat. Dalam sekejap, sebuah gerakan cepat merebut helm dari sosok itu. Cairan merah muncrat dalam kegelapan. Helm kosong itu pun menggelinding di lantai. Batu itu menunjukkan wajah seorang pria yang penuh luka. Tiba-tiba matanya terbuka lebar. Johan pun tersentak dari tidurnya. Napasnya terengah-engah. Ternyata dia sendirian di kamarnya. Sambil memegangi wajah, ia bertanya, "Apa itu cuma mimpi?" Kemudian dia sadar. Mimpi buruk yang sama terus menghantuinya berhari-hari sejak pertemuan dengan serigala hitam itu. Ia teringat sebuah peringatan kuno, bahwa serigala itu adalah pertanda datangnya malapetaka. Kehadirannya saja sudah menjadi firasat buruk, yang membawa pertumpahan dan akhir yang tragis. Dia ingat para pendeta menyebutnya pertanda akhir, tapi Johan menepisnya. Itu cuma legenda, gumamnya pada diri sendiri. Dia tidak melukai serigala itu. Lalu ingatan pertemuannya di hutan kembali terlintas. Tapi dia memang melemparinya batu besar. Mengenyahkan pikiran tak berguna itu, dia bergegas untuk berlatih. Di atas bukit Johan berlatih seorang diri. Tiba-tiba sebuah suara memanggilnya, "Anak nakal tak berguna." Dia pun berbalik. 2 pria menghampirinya membuatnya teringat pesan sang ayah untuk tidak mencari gara-gara. Mereka mulai memprovokasinya. "Apa membelah kayu seharian benar-benar membuatmu lebih kuat?" cibir mereka. Ejekan mereka berlanjut. "Memecahkan kayu itu, trik murahan untuk orang sepertinya," kata mereka. Salah seorang mengejek mimpinya jadi penjaga. Dia yakin ayahnya tak akan pernah menunjuk sampah sepertinya. Dia mengakhiri dengan berkata, ayahnya hanya akan memanfaatkannya untuk memecahkan kepalanya dan jadi pakan babi. Dengan sekali pukul bium, Johan menghancurkan balok kayu di hadapannya. Kedua pria itu terperangah, mata terbelalak, dan mulut menganga. Johan menatap tunggul yang hancur, lalu beralih pada mereka. Dia menyuruh mereka mendekat dan mengulangi perkataan mereka barusan. Mereka menolak dan lari tunggang langgang sambil berteriak akan mengadukannya pada ayah Johan. Melihat mereka pergi, Johan bergumam, "Dasar bodoh." Ia tak peduli dan kembali melanjutkan latihannya. Sebuah suara lain menyahut menegaskan bahwa perkataan mereka itu benar adanya. Philip mendekat berkata, ayah mereka tak berniat memberinya jabatan apapun. Johan menjawab kalau dia sudah menduganya. Mengingat dia belum disingkirkan, situasinya bisa saja lebih buruk. Philip pun bertanya, "Apa kau kecewa?" Tapi Johan hanya bilang harus cari cara lain untuk hidup. Kemudian Philip mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya. "Ayah takut padamu." Pukulan Johan berhenti di udara. Pemuda itu langsung berbalik menghadap saudaranya. Philip menjelaskan kekuatan Johan yang luar biasa adalah sebuah ancaman bagi ayah mereka. Ayah ingin putra penurut seperti Philip, tapi Johan bersikeras hidup dengan caranya sendiri. Philip menyimpulkan, ayah percaya kekuatan Johan akan merebut segalanya darinya, sama seperti yang pernah ayah lakukan pada kakek. Johan berbalik sambil tersenyum, menganggap semua itu omong kosong. Philip menyuruh pelayan membawa barang pesanannya. Pria itu segera membuka sebuah karung kain besar. Johan menatap isinya. "Apa ini?" Di dalam karung ada jubah pedang panjang dan pelindung dada. Philip berkata, dia tak seperti ayah mereka. Dia tidak sebodoh itu untuk menyingkirkan orang yang mumpuni. Johan mengamatinya dalam diam. Lalu Philip berjanji akan mengangkat Johan jadi kapten penjaga.
Begitu dia menjadi pemimpin, dia minta Yohan terus berlatih dan berhenti membuat ulah. Yohan balas berteriak kalau dia tak pernah cari gara-gara. Philip dan pelayannya pun pergi meninggalkan Yohan sendirian di bukit. Dia menatap pelindung dada itu dan sadar zira itu sama persis seperti dalam mimpinya. Dia berpikir apakah memakainya berarti dia akan mengalami akhir yang sama seperti di mimpi buruknya. Namun entah kenapa, tanpa bukti apapun dia merasa bisa melampaui takdir itu. Yohan memutuskan bagaimanapun juga, dia butuh perlengkapan ini jika ingin menjadi pemenang. Dia memakai pelindung dada dan jubah menyesuaikannya di tubuhnya. Saat senjatawa terdengar menggema di kejauhan, di sebuah kedai seorang pria bersikeras, dia bilang itu nyata, tapi yang lain menuduhnya mengarang-ngarang. Pria itu bercerita bagaimana Tuan Johan mengalahkan serigala dan menghunus pedang demi menyelamatkan Del, dan Joseph menyebutnya ksatria sejati. Dua pria berbisik sepakat bahwa Tuan Johan jauh lebih terhormat daripada Tuan Gason. Tanpa sadar sesosok bayangan berkerudung menguping di dekat mereka. Warga lain ikut menimpali Gason, seharusnya kehilangan kepalanya di tangan Johan. Tiba-tiba, Joseph datang dan mengumumkan akan mentraktir semua orang. Sosok misterius itu bertanya apa alasannya. Joseph pun bersulang untuk Tuan Johan yang telah menyelamatkan putrinya. Salah seorang pria menoleh pada orang asing itu bertanya siapa dia, karena wajahnya tak pernah terlihat. Sosok itu hanya menyeringai mengingatkan mereka sedang menjelekkan tuan mereka di depan orang tak dikenal. Para penduduk desa menatapnya dengan curiga. Orang asing itu berkomentar bahwa penduduk di sini sepertinya tak punya rasa takut. Sosok itu menambahkan kalau cerita mereka cukup menarik. Dia memaksa mereka untuk bercerita lebih banyak membuat para penduduk desa ketakutan. Ia menegaskan ingin tahu segalanya tentang Johan dari klan Eidze. Jauh dari sana Johan berjalan sendirian di malam hari. Dia teringat janji Philip yang akan menjadikannya kapten penjaga. Ia yakin bahwa jalan emas menuju kesuksesan akhirnya terbuka. Tiba-tiba langkah Johan terhenti dan ia menoleh ke samping. Ia melihat seorang pemabuk terduduk di tanah. Sebagai calon kapten, ia merasa tak bisa mengabaikan warganya. Johan pun menghampirinya. Ia menawarkan untuk mengantar pria itu pulang agar tidak kedinginan. Seketika ia merasakan hawa dingin di lehernya. Sebilah pisau tajam kini menempel di lehernya. Ia mendongak berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Ia curiga ini ulah Gisen, tapi segera menepis pikiran itu. Lalu ia teringat pada selir ayahnya, atau bahkan Philip. Ia tak bisa menebak siapa dalangnya. Johan bertanya pada penyerangnya apa yang ia mau. Mengira ini soal uang, ia menawarkan semua hartanya demi keselamatannya. Tapi sosok berkerudung itu mengaku sudah memiliki lebih dari cukup uang. Pria itu memanggil namanya dan akan memberinya satu pertanyaan. Dia memberi peringatan, jika jawabannya salah, lehernya akan langsung tertebas saat itu juga. Johan terperanjat mendengar syarat itu. Ia sadar jawaban yang salah berarti akhir dari segalanya. Dia menenangkan diri bertekad memberi jawaban sempurna untuk bisa selamat. Pria itu mengumumkan pertanyaannya dimulai. Johan mempersiapkan diri sepenuhnya. Sosok itu mengomentari fisik Johan dan bertanya apa dia benar-benar putra dari jenderal. Johan terkejut bukan main. Mengingat ini adalah pertaruhan nyawa, ia menggertakkan gigi bingung harus menjawab apa. Akhirnya Johan berkata, terkadang seekor singa bisa terlahir dari garis keturunan babi. Sosok berkerudung itu terdiam sejenak. Johan cemas jika jawabannya ternyata salah. Kerudung pria itu sedikit bergerak. Tiba-tiba, ia tertawa terbahak-bahak. Pria itu puas dengan jawabannya, tapi menolak melepaskan Johan. Sosok itu menyatakan bahwa Johan kini adalah miliknya. Johan sama sekali tidak mengerti maksud dari perkataan itu. Pria itu adalah Kagal pembunuh terhebat kekaisaran dan ahli racun dari Guild Nasos. Ia mengasah pedangnya lewat pertarungan tak terhingga hingga dijuluki sang ular beracun. Namun Kagal punya satu masalah besar. Ia tak bisa menemukan penerus yang pantas mewarisi tekniknya. Ia sudah mencari ke seluruh penjuru, tapi hanya menemukan orang-orang yang tak punya kemampuan. Beberapa tampak menjanjikan, namun pada akhirnya mereka semua tumbang. Satu orang bahkan menolak untuk belajar ilmu membunuh. Beberapa tampak menjanjikan, namun pada akhirnya mereka semua tumbang. Satu orang bahkan menolak untuk belajar ilmu membunuh. Lebih dari 30 pewaris keluarga Ksatria berakhir di tangannya. Karena tak sabar ia pun mengunjungi penyihir kekaisaran. Sebuah suara memanggilnya sang ular beracun, sosok yang memberi akhir yang damai bagi semua. Sang penyihir mengatakan bahwa murid yang ia cari ada di Kastil Aitz, salah satu putra bangsawan itu. Kagal bertanya-tanya, mungkinkah penerusnya berada di tempat terpencil seperti itu? Sang penyihir menawarkan uang kembali jika ramalannya salah. Kagal pun menerima kesepakatan itu dan memutuskan untuk percaya. Kagal ingin percaya karena ia sudah membuang banyak waktu dan hampir menyerah. Namun keraguan tetap ada saat memasuki wilayah Aiditz. Sambil menatap kastil, ia memutuskan akan menghabisi anak itu jika ia tidak menyukainya. Kembali ke masa kini, Kagal memperkenalkan diri sebagai ketua Guild Nasos dan berkata Johan akan jadi penerusnya. Dia memberinya dua pilihan berakhir di ujung pedangnya, atau mempelajari ilmunya. Hanya itu
jalan yang tersedia. Johan terdiam tak mampu berkata-kata mendengar penawaran gila itu. Lalu Johan berteriak bertanya berapa harga yang harus ia bayar. Kagal menjawab bahwa ia tidak butuh uang, membuat Johan semakin terkejut. Sebuah kesempatan emas, Master Guild akan jadi gurunya secara cuma-cuma. Johan mengguncang Kagal. Aku menantikan orang sepertimu seumur hidupku. Tapi Kagal mengingatkan pedangnya menempuh jalan yang mematikan. Kagal memperingatkan itu akan jadi aib keluarga. Johan tak peduli, ia memohon dengan putus asa untuk diajari. Akhirnya Kagal setuju. Anak senekat ini baru pertama ia temui. Guru Sam, seru-seru Johan. Ia lalu menagih uang saku karena Kagal bilang punya banyak uang. Kagal hanya menatapnya berpikir anak ini memang unik. Sementara itu di Kastil Aids, di atas kudanya Gezen Aids, mengumumkan inspeksi selesai. Ia akan pergi untuk sementara. Philip melepasnya pergi berjanji untuk menjaga kastil dengan baik. Lalu Nyonya Aid menyeringai mengklaim kastil itu pada akhirnya akan jadi miliknya. Philip membalasnya dengan sinis menyatakan dirinya lah penguasa berikutnya. Gen yang muak menyuruh mereka melakukan sesukanya. Di dalam Philip melapor pada ayahnya. Johan belum juga kembali apa yang harus mereka lakukan. Philip menatap ayahnya penuh harap, namun Gen menyuruhnya untuk tidak peduli pada anak itu. Kepergiannya bukan urusan kita. Philip pun meminta maaf pada ayahnya. Sambil pergi Philip cemas, memikirkan Johan. Sementara di hutan Kagal hendak menguji kemampuan murid barunya itu, Johan meminta untuk dipinjami sebilah pedang. Ia mengaku sering merusaknya. Kagal memberinya pedang, namun dalam hati ia merasa anak ini ceroboh dan menyebalkan. Kagal menghunus pedangnya sempat terpikir untuk menghabisinya. Apa kau sudah siap, Lanya? Tanyanya. Tentu saja, Kaum, jawab Johan sambil menggenggam pedangnya. Guru dan murid kini saling berhadapan. Melihat kuda-kuda Johan Kagal, memutuskan anak ini harus segera disingkirkan. Johan bertanya apa ia harus pakai teknik pedang, atau boleh bertarung bebas. Lakukan sesukamu, jawab Kagal. Ia bebas memakai tinju batu atau pedang. Johan pun mengeratkan genggamannya. Seketika kekuatan dahsyat terpancar darinya. Kagal tertegun di tengah puing-puing yang melayang. Saat itulah Kagal akhirnya sadar. Keraguannya selama ini benar-benar salah. Mata Kagal terbelalak. Anak ini punya kekuatan bak monster. Serangan Johan menciptakan gelombang angin dahsyat yang mengejutkannya. Kagal tahu satu pukulan itu bisa meremukkan seluruh organ dalamnya. Rasanya ia bukan melawan manusia tapi seekor singa buas. Tangan Kagal langsung siaga di gagang pedangnya. Pertarungan sengit pun dimulai. Sang guru bergerak dengan pola yang tak terduga. Johan bingung membaca gerakannya, serangan datang dari atas atau bawah. Tiba-tiba pedang sang guru menghantam wajahnya. Akibat hantaman itu, ia terlempar ke tanah. Sang guru mundur mengamati muridnya yang terkapar. Ia bergumam telah memakai sisi tumpul pedangnya. Tapi anehnya Johan tidak pingsan. Ini konyol, gumam sang guru. Jika lahir 1000 tahun lalu, ia pasti jadi pahlawan legendaris. Johan berterima kasih, tapi Kagal memotongnya. Ada satu kelemahan fatal. Jika terus begini nasibnya akan berakhir tragis. Sambil terbaring, Johan bertanya maksudnya. Sang guru menjelaskan kekuatannya sendiri yang akan menghancurkannya dari dalam. Johan membantah. Bukannya aku menyerang diriku sendiri. Kagal bersiap. Kalau begitu percaya diri serang aku lagi, tantangnya. Ia menawarkan jika Johan bisa mematahkan pedangnya, ia akan memberinya emas. Pemuda itu langsung maju, pegang janjimu. Ia menyerang dengan seluruh kekuatannya. Kedua pedang beradu dalam benturan keras, namun pedang Johan yang hancur lebur. Kekuatan itu memantul dan mendorongnya mundur. Johan sadar kejadian ini sama persis seperti saat melawan ayahnya. Sekarang kau mengerti, tanya gurunya. Kau kalah oleh kekuatanmu sendiri. Kendalikan kekuatanmu, atau kau akan celaka. Johan lalu mengambil serpihan di bajunya. Apa ini sengaja kau lempar? Tentu saja. Johan pun mengangguk. Aku sekarang paham. Ia akan belajar mengendalikan kekuatan demi bertahan hidup. Karena ia adalah calon kapten Itzgard, gurunya menjelaskan jika bisa menahan kekuatan hal ini bisa terjadi. Kagal lalu mendemonstrasikannya dengan sarung pedangnya. Sarung pedang itu dengan mudah mengiris bajunya. Johan terkejut tak percaya bajunya robek hanya karena sarung pedang. Sang guru bertanya apa dia memperhatikannya. Ia menjelaskan bahwa dengan kendali apapun bisa terpotong bahkan tanpa bilah. Ia membayangkan betapa dahsyatnya Johan kelak saat ia sudah menguasai seluruh kekuatannya. Johan menyimak setiap kata gurunya dengan saksama. Kagal menyatakan latihan, dimulai mengingatkan bahwa ini akan sangat berat dan bisa berakibat fatal. Ia pun bertanya apa pemuda itu siap. Sambil tersenyum, Johan menjawab mantap. Adegan beralih kini Johan sedang berjalan menyusuri jalanan desa yang ramai. Tak lama ia muncul dengan wajah sedikit lebam. Ia bergumam sudah bisa menahan diri, tapi penasaran kapan akan belajar ilmu pedang sejati. Sebuah keributan membuat Johan menoleh ke belakang. Ia bertanya-tanya apa yang terjadi lalu melihat sekelompok prajurit. Apa mereka elf? Ia mendekat untuk mencari tahu. Namun seseorang menghardiknya untuk segera pergi dari area terlarang itu. Johan menunjuk si elf itu. Siapa kau berani memerintahku? Prajurit itu balas bertanya, justru kau ini siapa?
Iya, Kipitiata. Dia memperkenalkan diri sebagai anggota Serigala Akaten, pasukan bayaran elit. Mata Johan berbinar dan langsung menanyakan soal bayaran mereka. 2 koin emas untuk satu pekerjaan, jawab salah satu dari mereka. Jumlah itu jauh melampaui gaji seorang kapten penjaga. Seorang elf berkata keahlian adalah segalanya, dan Johan pun setuju. Johan berpikir ia bahkan belum pernah melihat koin-koin emas. Mungkin berganti profesi bukan ide yang buruk. Saat asik mengobrol, aura kuat terasa mendekat dari belakang. Sesosok kesatria berzira lengkap berhenti di hadapannya. Johan merasakan tekanan yang luar biasa. Secara naluriah, tangannya langsung bergerak ke gagang pedang. Ia bersiap menarik pedangnya, namun ia berhenti dan berkeringat dingin. Kenapa aku refleks begini? Pikirnya. Seorang elf langsung menodongkan pedang. Tidak sopan. Beraninya kau mencoba menghunus senjata di hadapan Tuan Karamov. Dengan satu isyarat kesatria itu menghentikannya, tidak apa-apa. Dari atas kudanya ia bertanya, siapa namamu? Dikelilingi ujung pedang, Johan terdiam sesaat. Lalu ia memperkenalkan diri, aku Johan dari keluarga Aitz. Kesatria itu kemudian meraih helmnya. Ia membukanya menampakkan wajah Karamov, seorang kesatria penjaga kekaisaran. Johan baru sadar kenapa tangannya refleks bergerak. Ia belum pernah merasakan tekanan seperti ini. Bahkan tidak saat menghadapi serigala hitam. Atau ketika ayahnya ingin mencelakainya. Rasanya seperti seekor mangsa tak berdaya di hadapan predator buas. Karamov hanya menyuruhnya menyingkir dengan dingin. Namun tubuh Johan seakan membeku di bawah tekanan itu. Akhirnya Johan berhasil menggeser kakinya. Para elf di belakangnya mengejek penampilannya yang ketakutan. Saat mereka berlalu, salah satunya memperingatkan, lain kali hati-hati jika memang masih ada lain kali untukmu. Seorang kesatria pelatih Jane bertanya pada Tuan Karamov, apa tidak apa-apa kita membiarkannya begitu saja? Karamov menjawab, ia tidak ingin membuat keributan di hari penting ini. Ia lalu menambahkan, belum. Johan menatap mereka masuk ke gerbang bertanya-tanya tujuan kedatangan kesatria kekaisaran. Sementara itu, seorang pria berlari tergesa-gesa mendengar Tuan Karamov tiba. Philip Aitz bergegas menyusuri lorong. Untuk apa orang sepenting itu datang kemari, pikirnya. Dengan napas terengah, ia memperkenalkan diri sebagai penerus keluarga Aitz dan menanyakan tujuan kunjungannya. Tiba-tiba Nyonya Aitz memotong pembicaraan. Ia memuji Karamov dan memperkenalkan putranya John sebagai penerus yang sesungguhnya. Ia bahkan berkata, jika tahu Karamov ada, ia akan menunda pernikahannya. Lalu ia mempersilakan tamunya masuk ke dalam kastil. Karamov mengabaikannya dan terus melangkah. Panggilan wanita itu tak dihiraukannya. Ia kemudian meletakkan helmnya di samping. Tanpa ragu, ia duduk di singgasana dan bertanya di mana Gesen. Keluarga Aitz yang melihatnya hanya bisa terdiam. Philip mencoba menegurnya. Philip berkata tidak sopan memanggil Tuan Gesen begitu saja. Namun Nyonya Aitz menyanggah sebagai kesatria terhebat Karamov bisa melakukan apapun. Wanita itu berkata akan mengurus penyambutannya. Philip hanya bisa mengepalkan tangan menahan kesal. Ia mencoba mempromosikan putranya sebagai penerus. Tiba-tiba Karamov menggenggam pedangnya dan berteriak, diam semuanya. Ia memerintahkan semua orang keluar dan meminta dibawakan minuman. Sambil memegang pedang, ia berkata akan menunggu Gesen di kastil. Malamnya Johan kembali berlatih keras dengan gurunya. Pikirannya terganggu oleh kejadian siang tadi. Melihat muridnya lengah kagal, langsung melemparkan belati sambil berteriak, fokus. Johan berhasil menangkisnya, namun satu belati sempat menggores lehernya. Gurunya mengingatkan, kau akan dalam bahaya besar jika belati itu beracun. Kenapa kau tidak bisa berkonsentrasi? Johan melaporkan kedatangan kesatria kaisar di desa. Sesuatu terasa sangat aneh padahal ini adalah wilayah keluarga Aitz. Mengapa mereka berani menutup gerbang dan menguasai jalan masuk seenaknya? Kagal merenung tak peduli curiga atau tidak. Ia teringat Karamov kesatria, pribadi kaisar prajurit terkuat benua dalam zirah legendaris. Johan bertanya ragu, apakah Karamov lebih tangguh darimu? Gurunya terdiam sesaat, lalu menjawab, jika aku berhadapan dengannya, aku akan kabur tanpa pikir panjang. Kagal membentaknya untuk diam. Dia menyebut Johan bodoh dan tak tahu diri. Bahkan kekuatan miliknya pun tak bisa ia kendalikan. Johan hanya memejamkan mata sesaat. Lalu ia bangkit dengan pedang tergenggam erat dan menyatakan, aku akan melakukannya. Sang guru menghela napas, lalu menantangnya berduel. Keduanya langsung melesat beradu serangan dalam sekejap mata. Sarung pedang menghantam Johan, tapi ia berteriak lagi. Pukulan lain mendarat namun ia tetap bersikeras untuk bangkit. Meski terhantam berkali-kali, semangatnya tak padam. Kagal pun ikut berteriak menyuruhnya maju sekali lagi. Pemuda itu bertanya dalam hati, kenapa serangannya tak berhasil? Mengapa sarung pedang sederhana ini tak bisa ia tebas? Tiba-tiba ia teringat sebuah ajaran tentang aliran kekuatan. Bukan sekadar mengayun, tapi memusatkan seluruh kekuatan di ujung pedang. Ayunan demi ayunan Johan
mulai memahami cara mengendalikan kekuatannya. Kagal menyadari suara tumpul dari pedang Johan, kini terdengar lebih tajam. Johan menghantamkan pedangnya ke sarung pedang sang guru. Dalam benturan kuat itu, sebuah kesadaran muncul. Jika semua yang ia pelajari digabungkan dengan takaran kekuatan yang pas, ia pasti bisa melakukannya. Kagal merasakan aura bahaya dari serangan berikutnya. Dan benar saja, Johan melesat dengan gerakan yang sangat presisi. Pedangnya membelah angin berhasil memotong ujung sarung pedang Kagal. Johan pun bersorak gembira atas pencapaiannya. Aku berhasil, teriaknya. Sekarang aku paham rasanya. Ternyata tidak sesulit itu. Kagal hanya menatapnya dalam diam. Pasti hanya kebetulan, pikir sang guru. Ia lalu memanggil nama Johan yang langsung menyahut. Kagal pun menghunus pedangnya. Kagal memperingatkan, kali ini aku tidak akan main-main. Tanpa ragu Johan menerjang dengan sekuat tenaga. Dampak serangan itu membuat Kagal terpental mundur. Johan melompat-lompat merayakan kemenangan keduanya. Anak ini sebenarnya apa, Dik? Batin Kagal takjub. Johan meniru teknik rahasia lidah ular, padahal ia hanya diajari dasar pengendalian kekuatan. Hanya dengan melihatnya sekali Johan mampu menyerap teknik itu dengan sempurna. Ia melihatnya sekilas saat pertama bertemu, dan kini menggunakannya lebih sempurna dari sang guru sendiri. Kagal tertegun. Insting pembunuh veteran memberitahunya satu hal, kecuali sebuah keajaiban terjadi. Johan telah tumbuh menjadi sosok yang tak bisa ia kalahkan. Kagal master dari Guild Nasos Poison bergumam lirih. Bocah yang mengerikan, desisnya. Sementara itu Johan masih asik merayakan keberhasilannya. Malamnya Kagal mengumumkan bahwa pelajarannya sudah selesai. Ia akan pergi saat fajar menyingsing. Johan memprotes keputusan itu, tapi sang guru menegaskan, ia telah memiliki semua yang dibutuhkan. Ia mengakuinya. Kurang dari seminggu Johan telah melampauinya. Kagal merasa lega ilmu pedangnya takkan sirna dan menasihatinya untuk hidup bebas. Ia berkata, Johan Aidze, kau telah bekerja sangat keras selama ini. Di depan api unggun Johan bertanya alasan kepergiannya. Ini sudah caraku, jawabnya. Johan lalu bertanya tentang serigala hitam. Kagal membenarkan itu adalah pertanda buruk. Johan mengaku baru saja melihat serigala hitam itu. Dalam mimpinya kepalanya terpisah dari badan. Ia mengira gurunya lah pertanda buruk itu. Kagal menyahut, jika ia menyingkirkanmu, itulah pertandanya. Nasib buruk tak pernah punya wujud pasti. Sebelum pergi Kagal memberinya satu nasihat. Pertama, carilah senjata yang mampu menampung kekuatanmu. Senjata itu haruslah ditempa dari dana steel, agar tidak hancur oleh kekuatanmu. Dana steel adalah logam legendaris penuh sihir, yang cara pembuatannya telah lama hilang. Logam ini hanya bisa ditemukan di reruntuhan kuno. Senjata dari logam itu jelas sangat langka. Johan bertanya, untuk apa merekomendasikannya jika aku takkan mampu membelinya? Kagal menjawab, supaya kau tahu apa yang harus kau cari. Lalu ia memberinya sebuah peringatan. Jika kau melihat seseorang memakai senjata dari logam itu, bahkan dari kejauhan larilah, tanpa menoleh sedikit pun. Ia memperingatkan, jika kau tak tahu batasmu, hidupmu takkan lama. Johan mengangguk berjanji akan mengingatnya. Sang guru pun bangkit untuk pergi. Johan bertanya dengan cemas, kau sudah akan pergi? Kagal berpesan jangan pernah melawan musuh yang tak bisa kau kalahkan, dan gunakan cara apapun untuk meraih kemenangan. Patuhi aturan ini, dan kau akan selamat, bisiknya. Sebagai pesan terakhir, jangan sampai kau tiada. Punggung sang guru perlahan lenyap di telan hutan kelam, menyisakan pesannya di benak Johan, lari atau habisi lawan, tapi yang terpenting adalah bertahan hidup. Johan berjanji kata-kata itu akan terukir selamanya di dalam hatinya. Sementara itu, di kastil Aidz, Nyonya Aidz bertanya pada Karamov, bagaimana rasa minumannya. Karamov mencibir, rasanya menjijikan, lalu menghancurkan botol itu dengan kipasnya. Sang Nyonya hanya bergumam, padahal itu minuman yang sangat mahal. Nyonya Aidz lalu berbisik bahwa minuman terbaik hanya ada di kamar Tuan Gezen, menawarkannya tempat beristirahat yang nyaman setelah perjalanan jauh. Ia terus merayu kamar Tuan Gezen, sungguh istimewa, Anda tak akan kecewa. Ia bahkan menyarankan agar mereka bisa bersenang-senang, namun Karamov hanya mendesis dingin, enyah dari sini. Nyonya Aidz tak menyerah, Tuan Gezen akan pulang larut. Seketika raut wajah Karamov berubah drastis. Aku sudah muak, seringainya. Mari kita mulai bersenang-senang. Tiba-tiba pekikan pilu menggema di seluruh ruangan. Tangan Karamov mencengkeram leher sang Nyonya berbisik tentang hiburan mengerikan yang disebut pembantaian. Dari celah pintu Philip, menyaksikan semuanya dengan mata terbelalak ngeri. Di saat yang sama, langkah Johan terhenti di puncak bukit. Ia terpaku menatap pemandangan di depannya. Apa itu? Desa di bawah kastil dilalap api. Kenapa semuanya terbakar? Di tempat lain, Gison Aidz memacu kudanya. Mengapa ada asap dari wilayahku? Prajuritnya berseru, api itu terlihat sangat besar, Tuan. Kita harus segera kembali, perintahnya. Kudanya melesat secepat kilat,
hingga tiba di gerbang utama. Namun para penjaga justru menyambutnya dengan cibiran. Anda lambat sekali, silakan masuk. Tuan Karamov tidak sabaran, ujar mereka. Di halaman pemandangan mengerikan menyambut Gesen, tubuh prajurit dan pelayannya tergeletak di mana-mana. Wajah-wajah yang ia kenal kini pucat pasi. Pandangannya lalu tertuju pada satu sosok di tengah semua itu. Seorang pria berzirah melangkah maju. Kau terlambat, sapa Tuan Karamov dengan nada dingin. Apa yang kau lakukan? Seru Gesen, tangannya menggenggam erat gagang kapaknya siap menuntut jawaban. Karamov dengan tenang menuduhnya, kau telah melakukan pengkhianatan besar dengan mencoba merenggut nyawa kaisar. Atas nama dekrit klan Eis akan dimusnahkan. Gesen berteriak murka. Ini pembantaian. Kalian hanya membuat tuduhan palsu. Tanpa ragu ia menerjang maju. Aku takkan membiarkanmu berbuat semaumu. Tuan Karamov hanya memberi isyarat. Bunyikan trompetnya. Tangkap seluruh keluarga Eis dan bersihkan wilayah ini. Seorang prajurit mengangkat trompetnya. Perintah terakhir telah diberikan, hapus seluruh wilayah ini dari peta. Diiringi teriakan perang, pasukan kekaisaran pun bergerak maju. Di tengah kobaran api desa, seorang prajurit mendekati warga yang tak berdaya. Pria yang bersimpu di tanah itu meludah. Kau, monster kejam. Prajurit itu tertawa. Sulit sekali ia memberitahu di mana anak bangsawan itu. Baiklah, akan kuantar kau di Konitoat. Namun tepat saat pedangnya terayun, Johan Eis muncul menahan serangan itu. Dengan satu tebasan ia melumpuhkan prajurit tersebut. Percikan merah membasahi tanah. Saat mendongak warga desa itu mengenali penyelamatnya Tuan Johan. Johan membantunya berdiri. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tanyanya. Pasukan kekaisaran, mereka menghabisi semua orang. Romo Valberg menambahkan dengan suara bergetar. Aku khawatir, Tuan Gesen juga telah tiada. Kabar tentang ayahnya menghantam Johan. Romo Valberg melanjutkan, mereka membakar desa ini untuk melenyapkan semuanya. Johan sadar ia harus kembali ke kastil. Namun sebuah isakan yang ia kenal menghentikan langkahnya. Ia berbalik menuju sumber suara itu, mengabaikan panggilan Romo Valberg. Johan menemukan Del kecil yang meringkuk ketakutan. Del, sapanya lembut. Kau aman sekarang, kemarilah. Tiba-tiba firasat buruk menyelimutinya. Del menunjuk ke belakangnya terbata-bata. Ayah. Johan berbalik dan melihat pria yang selalu melindungi putrinya dengan senyuman itu, kini terbaring kaku di tanah. Pandangannya menyapu sekeliling melihat lebih banyak lagi korban. Keluarga yang dulu menyambutnya dengan hangat kini semua telah tiada. Orang-orang yang pernah berbagi tawa dengannya, semuanya telah pergi. Johan hanya bisa mengepalkan tangannya menahan amarah. Del kecil mencengkeram jubahnya. Berbahaya jika kau sendirian, kata Johan. Tetaplah bersama Romo Valberg. Gadis kecil itu mengangguk. Johan lalu berbalik melangkah, pasti menuju kobaran api. Tuan Johan, Anda mau kemana? Sambil memeluk Del, Romo Valberg berteriak panik. Jangan ke sana. Anda harus menyelamatkan diri. Langkah Johan terhenti saat namanya dipanggil. Matanya terpaku pada panji kekaisaran dan pemandangan mengerikan di atasnya. Itu adalah kepala ayahnya Gezen. Sebuah papan kayu mengumumkan nasib Adipati Gazin Aize. Ia telah tiada karena dianggap berkhianat pada kaisar. Papan itu juga menjadi peringatan siapapun yang mengambil jasadnya akan bernasib sama. Nama Karamov tertera di sana. Tak lama seorang prajurit di dekatnya mengenali wajah Johan. Bukankah kau anak haram itu? Ejeknya. Kukira kau sudah kabur. Apa kau kembali untuk menyusul ayahmu? Tanpa banyak bicara, Johan menghunus pedangnya. Dalam sekejap tiang panji itu tumbang dan terinjak di tanah. Prajurit itu murka. Apa yang kalian tunggu, habisi dia sekarang juga. Dengan tatapan dingin Johan maju menebas para prajurit. Satu persatu dari mereka pun tumbang. Johan kini berdiri sendirian di tengah desanya yang hancur. Ia bertanya-tanya kenapa ia kembali ke kastil ini. Peringatan Romo Valberg terngiang di benaknya. Seharusnya ia melarikan diri dari sini. Menghadapi Karamov sekarang hanya akan berakhir sia-sia. Namun tiba-tiba sebuah suara memanggil namanya. Ia menemukan Philip Ates yang terluka di antara ksatria lain yang gugur. Johan, kau masih hidup, bisik Philip. Kenapa kau kembali, tanya Philip. Cepat pergi, kau bisa celaka jika tetap di sini. Philip lalu melepas helmnya. Aku ingin memberikan ini padamu saat kau menjadi tuan. Johan menggenggam helm itu. Rahangnya mengeras menahan amarah yang meluap di dadanya. Sebuah ingatan melintas nasihat tuannya tentang perbedaan kekuatan dan perintah untuk lari saat bahaya mengancam. Meskipun lawannya adalah kesatria kaisar, keraguan di hati Johan kini telah sirna. Kata-kata tuannya bergema, jika harus bertarung kau harus menghabisi lawanmu. Johan mengenakan helm itu. Inilah saatnya. Dengan tekad baru, ia bangkit dan melangkah melewati gerbang kastil berhadapan dengan sekelompok tentara kekaisaran. Para prajurit kebingungan. Bagaimana dia bisa masuk? Di mana para penjaga? Johan mengepalkan tangannya.
Karamov, teriaknya sambil menerjang maju. Keluar kau pengecut. Mengenakan zirah lengkap pemuda itu berdiri tegap dengan langkah mantap di lantai batu. Cairan merah menetes dari ujung pedangnya. Akhirnya Tuan Karamov muncul. Putra buronan Aize ternyata masih hidup. Karamov mengenalinya sebagai Johann Aize. Aku tidak punya waktu untuk berbasa-basi, jawab Johann dingin. Anggap saja aku, lanjut Johann. Seseorang yang sangat murka. Seharusnya kau lari. Rupanya kau sudah tidak sayang nyawa, ejek Karamov sambil menerima tantangan itu. Seharusnya kau lari. Rupanya kau sudah tidak sayang nyawa, ejek Karamov sambil menerima tantangan itu. Tentu saja, jawab Johann. Itulah tujuanku kemari. Ia pun langsung menerjang ke depan. Dentang pedang beradu di tengah kobaran api. Dua bilah pedang saling menekan dengan kekuatan penuh. Johann melancarkan serangan sampingan, namun Karamov dengan mudah menahannya. Gesekan pedang menciptakan percikan api. Dengan satu hantaman kuat Karamov melucuti senjata Johann. Pedang itu terlempar memaksa Johann melompat mundur. Ini mulai menyenangkan, seringai Karamov. Tiba-tiba pedang Johann retak dan hancur berkeping-keping. Pecahan pedang melayang di udara. Saat Johann terpaku, Karamov langsung menerjang dengan pedangnya. Tebasan dahsyat itu membelah pilar batu di dekatnya. Karamov tersenyum. Menarik sekali. Kau jauh lebih kuat dari Brits, gumam Karamov. Pandangannya lalu beralih ke salah satu prajuritnya. Tanpa ampun ia merenggut kepala prajurit itu dan melemparkannya. Ini baru benar-benar menyenangkan. Hibur aku lebih lagi, Putra Aize, teriaknya. Johann berhasil pulih dan menangkis serangan berikutnya. Hebatnya tangkisan itu meretakkan zirah Karamov. Johann memanfaatkan celah itu untuk menebas lengan lawannya. Karamov terdorong mundur. Kini keduanya saling menatap tajam dari kejauhan. Karamov menatap lengannya tak percaya. Bagaimana bisa kau menembus zirah danisku? Sementara itu, Johann hanya mengeratkan genggamannya pada gagang pedangnya yang tersisa. Mustahil manusia biasa bisa merusak baja danis. Siapa kau sebenarnya? Seru Karamov. Tapi Johann kembali mengangkat pedangnya. Dentang keras kembali terdengar. Karamov terkejut oleh kekuatan Johann yang luar biasa saat ia melanjutkan serangannya. Karamov berhasil menangkis, lalu membalas dengan tebasan yang tak kalah kuat dari sebelumnya. Hanya bocah kasar yang mengandalkan kekuatan pikir Karamov. Tanpa teknik, ia pun bersiap melancarkan serangan balasan. Tebasan Johann ditepis ke sisi. Karamov balas melesat maju dengan tusukan tajam. Johann berkelit dengan lincah, seolah tak mampu menahan serangan biasa itu. Karamov sadar Johann hanya mengandalkan insting tanpa teknik. Ia bertanya-tanya apa Geizen tak pernah melatihnya. Dia lawan yang berbahaya, pikirnya. Pertarungan ini harus segera diakhiri. Karamov bersiap menanti tebasan Johann selanjutnya. Tebasan Johann ditangkis Karamov. Namun dengan dua tangan Johann menekan bilahnya sendiri dan mendorongnya maju. Akan tetapi Karamov berhasil menepis serangan itu. Johann menantangnya menyerang, mengatakan kepala Karamov akan jatuh. Seketika Karamov merasakan keanehan dari gerakan Johann. Luar biasa Johann menahan bilah pedang Karamov dengan tangan kosong. Sosok ular muncul dari lengannya, lalu sebuah pukulan telak mendarat di wajah Karamov. Hantaman itu membuatnya terlempar jauh, bahkan sebagian zirahnya hancur. Karamov pun terbatuk hebat. Pedangnya terlepas dan jatuh ke lantai. Sambil memegangi mulutnya dia mundur. Dia mengenali teknik itu, ilmu pedang pembantai kagal. Dia sadar Johann selama ini menyembunyikan kekuatan aslinya. Matanya terbelalak. Dia merutuki kecerobohannya sendiri. Tubuhnya membungkuk saat cairan merah kembali keluar dari mulutnya. Cairan merah menggenang di lantai. Dia bangkit dan menatap Johann yang memperhatikannya dengan tajam. Johann membuka helmnya, bertanya, kenapa semua ini terjadi? Karamov menjawab, ini semua demi kehendak yang mulia. Katanya kekaisaran sedang goyah, jadi yang mulia menghunus pedang untuk menertibkannya. Dia menyebutkan pedang Mafkara. Karamov bersandar pada pedangnya terbatuk sementara Johann menatapnya. Tiba-tiba Karamov tertawa. Dia mengaku sangat terkesan pada Johann. Selama puluhan tahun melawan kesatria hebat, dia tak pernah bertemu orang sekuat Johann. Karamov lalu mengajaknya untuk ikut dengannya ke kekaisaran. Yang mulia butuh talenta hebat sepertinya. Dia menjanjikan emas kejayaan dan tanah kekaisaran yang subur. Kaisar sendiri yang akan mengangkatnya jadi ksatria. Dia memintanya menjadi pedang sang kaisar. Menghadapi tawaran menggiurkan itu, Johann tetap diam. Dia membuang muka. Johann menatap ke atas berkata, itulah hidup yang dulu diimpikannya. Tapi sekarang hatinya terasa hampa. Kemudian dia menolaknya mentah-mentah. Karamov tak percaya dengan apa yang didengarnya. Johann menatapnya tajam menuntut jawaban atas keluarganya dan para pelayan tak berdosa yang telah tiada. Pelayan tanya Karamov, kau menolak semua ini hanya karena mereka? Dia menggeram marah. Karamov berteriak, siapa yang peduli nasib mereka? Dia menyebut mereka tak lebih dari serangga. Karamov berkata,
Yang kuat berkuasa atas yang lemah, itulah hukum dunia. Johan hanya terdiam mendengarnya. Tangannya terkepal erat. "Maafkan aku, guru," bisiknya. "Aku tak bisa menahan kekuatanku lagi." Johan melesat maju menghantamkan tinjunya. Pukulan itu mendarat telak di kepala Karamov. Tinjunya masih terkepal. Dia menyerang lagi. Ini untuk Kaisar. Pukulan kedua menghantam sisi kepala Karamov. Serangannya berlanjut meneriakkan soal nyawa tak berharga. Pukulan berikutnya terpantul di mata Karamov. Johan berteriak, "Apa yang membuatmu merasa begitu hebat?" Lalu dia bertanya, "Siapa yang memberimu hak untuk menentukan nasib hidup seseorang?" Johan mendaratkan pukulan terakhir di wajah Karamov. Matanya terbelalak menahan hantaman. Cairan merah muncrat, tangannya gemetar di lantai. Johan menurunkan tinjunya yang memerah. Dia menatap tubuh Karamov yang tergeletak lalu berbalik pergi. "Bodoh Diki," desis Karamov. "Seharusnya kau terima tawaranku. Sekarang semua sudah terlambat. Orang yang berani merusak pedang Kaisar hanya akan merasakan penderitaan abadi." Johan memandangnya saat jari Karamov terkulai lemas. Perlahan tubuhnya menghilang. Johan merenung untuk bertahan di dunia kejam ini. Dulu dia hanya memikirkan uang, tapi kini tinjunya terkepal. Semua orang di wilayahnya telah tiada keluarga dan tetangganya lenyap. Meski seluruh dunia memusuhinya, dia melangkah di antara mereka yang gugur. Dia hanya melakukan hal yang benar. Dia takkan pernah menyesali keputusannya. Tak peduli apa kata orang, inilah jalan hidup yang dia pilih. Di bawah langit malam, gerbang benteng terbuka perlahan. Seorang penjaga membukakan jalan untuknya. Jane dan pasukan elfnya melangkah memasuki halaman. Tatapannya tajam tertuju pada seorang prajurit yang cedera. Untuk terakhir kali, ia memastikan kebenaran laporan itu. Sang prajurit bersumpah tak ada kebohongan dalam setiap ucapannya. Sambil memohon, ia menceritakan bagaimana pria itu seorang diri menerobos dan melumpuhkan setiap prajurit yang menghadang. Bahkan dengan tangan kosong, ia berhasil merebut Tuan Karamov. Itulah saat terakhir mereka melihat sang tuan. Jenny menatap para prajurit yang tumbang lalu bertanya, mengapa jasadnya tidak ada di antara mereka? Dia menuntut jawaban bagaimana bisa ia percaya cerita luar biasa ini tanpa satupun bukti. Prajurit itu mengaku tak mengerti, tapi ia bersumpah melihatnya sendiri. Tiba-tiba seorang elf melapor bahwa pasukan pengejar telah siap. Jenny mengiyakan dan segera bergerak. Ia berjalan tegas melintasi halaman, berdiri di hadapan pasukannya. Ia memberi perintah untuk menangkap targetnya. Jane mengumumkan nama buruan mereka adalah Johan Aed. Di sisi lain, Johan berlari menembus hutan seiring matahari yang mulai terbenam. Dituduh sebagai pengkhianat dan dalang insiden Tuan Karimov, pemuda itu terus berlari membawa Philip di punggungnya. Jane berteriak pada pasukannya untuk memburu. Johan lumpuhkan jika melawan, tapi bawa dia kembali. Para prajurit mengepungnya di tengah hutan gelap. Namun, satu tebasan pedang Johan menumbangkan seorang elf. Johan membuka jalan menebas pasukan. Sang komandan berteriak serangannya menembus baja Danis. Jangan hadapi dia sendirian. Anggap saja ini perburuan seekor naga. Jane memerintahkan semua jalur ditutup, kejar dia. Tanpa henti sampai tertangkap, para prajurit terkejut mendengar kabar tentang Tuan Karimov. Namun tatapan Jane tetap tak tergoyahkan. Ia menyatakan mereka harus membawa orang itu ke hadapannya. Tiba-tiba terlintas ingatan Philip yang terluka. Ia memintanya untuk mendengarkan baik-baik. Philip menyuruhnya pergi ke istal, mengambil kuda perang terbaik, dan segera melarikan diri. Dia harus bertahan hidup apapun caranya. Sambil membawa Philip, Johan akhirnya tiba di istal dengan napas tersengal. Mungkin ini akhirnya. Ia menoleh ke belakang, napasnya memburu. Menyembunyikan jasad Karamov ternyata tidak menimbulkan kekacauan seperti yang ia duga. Pasukan pengejar bergerak jauh lebih cepat dari perkiraannya. Ia akan terus membawa Philip memakai zirahnya sebagai tameng sampai berhasil lolos. Dengan sisa tenaga, ia bersiap untuk melanjutkan pelariannya. Ia membuka pintu istal. Di dalam ia melihat kuda perang Gizen yang gagah. Johan berterima kasih dalam hati pada kakaknya. Sambil mengelus kuda itu, Johan bergumam bahwa bantuannya akan memberinya sedikit waktu berharga. Johan memutuskan untuk memberinya nama. Sang kuda menatapnya lekat. Ia menamainya Philip. Tiba-tiba seorang prajurit elf berteriak melihat kilatan baja Danis. Ia memerintahkan untuk menyisir area itu, yakin buruan mereka ada di dekat sini. Penjaga lain mengaku mendengar suara derap kuda. Tiba-tiba, Johan menerobos hutan mengejutkan para prajurit. Sambil mendekap erat jasad di lengannya, ia memacu kudanya maju. Seorang prajurit mengenalinya sebagai Johan Aed dan berteriak ia kabur dengan kuda. Johan pun melesat cepat ke dalam kegelapan hutan. Sang komandan elf memerintahkan pasukannya untuk menjatuhkannya. Jangan sampai dia lolos. Para prajurit menembakkan panah, namun semuanya mengenai baju zirah yang Johan gunakan sebagai perisai. Johan menghilang di antara pepohonan di bawah sinar rembulan. Ia terus memacu kudanya sepanjang malam meninggalkan para pengejar. Ia tiba di kedalaman hutan yang gelap. Johan berhenti. Meski Philip punya banyak salah, rasanya tidak pantas membiarkannya begitu saja. Johan menoleh ke belakang sejenak. Ia memperhatikan zirah Philip.
yang tampak sangat mahal lalu mengambil pedang dari sisinya. Johan memeriksanya. Bilahnya ringan, namun kokoh terbuat dari baja danis. Ia menghunusnya lalu memeriksa tulisan di pedang itu. Ia mengenali aksara kuno kekaisaran yang berbunyi, "Akulah perebut lencana." Ia pun mengulang nama itu, perebut lencana. Apakah ini merujuk pada merebut kembali lambang keluarga Johan? Merasa nama itu terdengar tidak menyenangkan. Akhirnya ia memutuskan membawa pedangnya dan mengubur zirahnya. Sayang sekali, tapi ia berjanji akan mengambilnya suatu saat nanti. Membawa zirah itu hanya akan merepotkan. Johan pun mulai menggali sebuah lubang. Ia menancapkan sekop ke tanah. Setelah menguburkan jasad dan peralatannya, ia bertanya pada diri sendiri, apakah ini cukup? Bayangan Karamov ksatria kaisar tiba-tiba muncul di benaknya. Ia tahu seluruh kekaisaran akan memburunya termasuk para ksatria Karamov yang haus pembalasan. Ancaman Karamov tentang penderitaan terus terngiang di kepalanya. Johan hanya bisa merenung hidupnya sudah penuh penderitaan jauh sebelum insiden itu terjadi. Keluarga Ites lenyap dalam api, tak ada uang sepeser pun. Johan bingung harus berbuat apa, ia hanya ingin istirahat sejenak. Tiba-tiba geraman rendah memecah keheningan. Sontak ia berbalik menatap kegelapan. Di hadapan Johan seekor serigala hitam raksasa muncul. Ia pun menatap balik makhluk itu. Dengan sisa tenaga pemuda itu, hanya bisa meratapi nasib. Dalam kondisi ini ia sadar tak punya harapan. Bahkan untuk menggenggam pedang pun, ia tak sanggup. Satu-satunya jalan keluar adalah kudanya. Namun sebuah teriakan memupuskan harapannya. Kudanya telah ditemukan. Para prajurit menangkap kuda itu, yakin Johan ada di sekitar. Johan mengenali serigala Aheten, mereka berhasil menyusulnya. Seorang elf menunjuk mengaku mendengar suara dari arahnya. Para pengejar mengarahkan busur mereka. Ia terkepung. Monster di depan, musuh di belakang. Tak ada jalan lari inikah? Akhirnya tiba-tiba serigala itu melompat melewatinya. Makhluk itu menerkam para prajurit elf dari belakang. Serigala hitam itu membantai mereka. Jeritan minta tolong terdengar pilu. Johan hanya bisa terpaku bertanya-tanya mengapa monster itu tak menyerangnya. Ia sadar serigala itu membuka jalan untuknya. Inilah satu-satunya kesempatan. Ia harus lari atau binasa. Sambil mengertakkan gigi, ia berlari sekuat tenaga. Pemuda itu melesat menuju kudanya dan langsung naik ke pelana. Ia menarik tali kekang memacu kudanya sekencang mungkin. Sekilas kenangan masa kecil melintas di benaknya. Saat pendeta mengajarinya menulis, kenangan bersama sang kakak. Johan terus memacu kudanya. Ia teringat masa mudanya saat ia berlatih keras. Lalu ia teringat para penduduk desa yang tak berdaya. Kenangan saat kakaknya memberikan helm itu sebelum berpulang kembali terlintas. Ia meninggalkan reruntuhan desa Ites di belakangnya. Di tanah tergeletak tubuh prajurit elf yang tak bergerak. Serigala hitam itu berdiri gagah di antara para prajurit. Ia menatap Johan yang menghilang di kejauhan. Para prajurit tampak berpatroli. Kepulan asap terlihat di kejauhan. Johan pun bersembunyi di semak-semak. Johan sadar jalan keluarnya sudah tertutup. Sebuah pos pemeriksaan menghalangi jalannya. Ia terkulai lemas di atas kudanya. Sejak melarikan diri ia belum makan ataupun tidur dengan layak. Selama 3 hari para prajurit Aheten memburunya tanpa henti. Entah sudah berapa kali Johan nyaris kehilangan nyawa. Ia benar-benar sudah di ambang batas. Bahkan untuk mengangkat pedang pun ia tak punya tenaga. Di kejauhan lebih banyak penjaga memblokir jalan. Benar-benar tak ada tempat untuk lari. Sambil merunduk ia terus mengawasi pergerakan para prajurit. Tiba-tiba sebuah karavan pedagang muncul. Seketika sebuah ide cemerlang terlintas di benaknya. Johan memutuskan untuk menyamar. Ia akan bergabung dengan rombongan itu untuk melewati pos pemeriksaan. Di karavan seorang pria menyapa Tuan Eldans dari Serikat Dagang Katana. "Ada apa?" tanya Eldans. Seorang tentara bayaran di sisinya menunjuk ke arah jalan dengan cemas. Seorang penunggang kuda, lapis baja muncul di hadapan mereka. Khan, sang pemimpin, menyarankan mereka untuk bersiap. Gamson, salah satu dari mereka, heran. Mengapa harus takut pada satu orang kesatria saja? Goran menyuruhnya melihat lebih teliti. Pria itu memakai zirah lengkap dan menunggangi kuda perang. Dia juga memakai helm dan pelindung dada logam. Khan menarik kepala Gamson, lihat pedang di pinggangnya. Gagang pedangnya menandakan kalau itu adalah baja Denmark. Pedang itu bisa membelah zirah mereka dengan mudah. Tapi Gamson masih ragu. Kita ada 11 orang. Seorang pria mendorongnya ke samping dengan kesal. "Aku tak bisa berpikir kalau kau di sini." Rekannya yang lain memukul kepalanya. "Diam saja kalau kau tidak tahu apa-apa." Eldans memerintahkan Goran dan Khan untuk bersiap. Mereka harus menyerang jika ada gerakan mencurigakan. Eldans akan memeriksa situasinya lebih dulu. Semua harus menyerang begitu ia memberi isyarat. Keduanya pun mengiyakan. Eldans pun turun dari gerobaknya, lalu mendekati sang kesatria. Sambil Eldans berjalan, Khan memberi isyarat pada anak buahnya. Target mereka adalah menjatuhkannya dari kuda. Pedagang itu memperkenalkan diri, "Saya Eldans dari Serikat Katana." Ia menanyakan nama sang kesatria untuk menghindari salah paham.
Johan dari balik helmnya terkejut. Ternyata di hadapannya adalah seorang manusia kucing. Eldans menatap para prajuritnya yang siaga penuh. Johan merasakan tatapan curiga itu. Ia harus membuat si manusia kucing ini menurunkan kewaspadaannya. Ia pun memperkenalkan diri sebagai Johan, menjelaskan penampilannya adalah akibat serangan bandit. Johan memintanya untuk menahan anak buahnya agar tidak gegabah menyerang. Pedagang itu meminta maaf. Maaf, sebagai penjual ia harus selalu waspada pada hal terburuk. Johan membalas kalau ia bisa memahami situasinya. Lalu ia bertanya apakah ia boleh ikut dengan rombongan karena semua hartanya telah lenyap. Sebagai si gantinya ia menawarkan jasa pengawalan. Eldans menimbang sejenak tawaran itu, lalu akhirnya setuju. Eldans berkata mereka sedang menuju Marseille dan menyarankan Johan berbaur dengan para prajurit bayaran. Pemuda itu berterima kasih walaupun nama tempat itu terdengar asing di telinganya. Sambil berlalu, ia berbisik pada anak buahnya kalau Johan hanya pengelana, tapi mereka harus tetap mengawasinya. Jika sampai terjadi sesuatu yang aneh, ia memerintahkan mereka untuk tidak ragu menghabisinya. Para prajurit mengangguk patuh. Kini tantangan terbesar Johan adalah pos pemeriksaan di depan. Karavan itu pun kembali melanjutkan perjalanan menyusuri jalan setapak. Seorang prajurit di pos penjagaan melihat ada rombongan mendekat. Serigala Aketen pun memerintahkan mereka berhenti untuk diperiksa. Akhirnya, Johan sampai di rintangan ini berharap bisa melewatinya tanpa menarik perhatian sedikit pun. Eldas maju dan memperkenalkan diri, meminta untuk bicara langsung dengan penanggung jawab pos. Penjaga itu mengenali Serikat Dagang Ketena yang memang bermarkas besar di Marseille. Ia menyapa si pedagang, menjelaskan mereka hanya menjalankan perintah untuk mencari seorang buronan. Johan sadar pos ini didirikan untuknya. Seorang prajurit tiba-tiba menghampirinya, menuntutnya untuk membuka helm dan menunjukkan wajahnya. Dengan cepat ia beralasan sedang menderita penyakit kulit yang menular. Para penjaga mengejeknya dan memaksa agar ia tetap menunjukkan wajahnya. Apa yang disembunyikan ksatria ini? Tanya si pemimpin. Suasana menjadi begitu tegang saat tatapan mereka saling bertemu. Johan bersiap untuk kemungkinan terburuk, tangannya menyentuh gagang pedang. Akan tetapi ketegangan itu seketika pecah oleh sebuah suara. Eldans membentak para prajurit, bertanya apa mereka berani mencurigai serikatnya dan menuntut untuk bertemu komandan mereka. Ia lalu mengancam jika ada gangguan lebih lanjut, ia akan mengajukan keluhan langsung kepada kapten mereka. Ia menegaskan bahwa keluhan itu akan ia sampaikan secara pribadi di cabang Marseille. Penjaga itu akhirnya mengalah, lalu memerintahkan anak buahnya untuk memberi jalan. Prajurit lain tampak kesal, tapi pemimpin mereka mendekati Johan dan berkata bahwa ia sedang beruntung. Akhirnya kafilah itu berhasil melewati pos pemeriksaan dan melanjutkan perjalanan mereka. Ksatria muda itu menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Para prajurit hanya bisa menatap rombongan itu menjauh. Saat senja tiba, para prajurit berkumpul di api unggun mengatur jadwal jaga. Di dalam tendanya Eldans memeriksa sebuah gulungan penting. Ia lalu menghampiri Johan dan menyuruhnya beristirahat. Karena bebas, tugas pemuda itu pun berterima kasih. Sebuah kantong tidur dilemparkan ke tanah untuknya. Johan duduk, akhirnya merasa bisa bernapas lega. Tak lama ia pun terlelap di samping api unggun. Sementara itu, seseorang mengamati bulan dari balik pepohonan. Sesosok bayangan lain muncul dari kegelapan. Ia memberi perintah agar semua orang segera bersiap. Rencananya adalah mengepung mereka di dekat bukit dan menyerang semuanya secara serentak. Di dalam mimpinya, Sersan Kim Johan kembali ke masa-masa saat ia di militer. Selama latihan taktis, ia berhasil menjalankan strategi pertahanan melawan kekuatan musuh yang jauh lebih unggul. Kehebatan taktiknya menjadi contoh bagi rekan-rekannya. Komandan Batalion Letnan Kolonel Kim Ye-bok memberinya medali dan cuti 5 hari. Sersan muda itu memberi hormat kepada atasannya dengan penuh bangga. Dalam hatinya ia merasa kehidupan militer sangat cocok untuknya. Namun budaya kaku dan jadwal yang berat mengubah segalanya. Dan yang terburuk dari semuanya adalah gajinya yang sangat kecil. Itulah yang membuatnya memutuskan untuk kabur. Dalam mimpi buruknya, ia diseret kembali ke markas. Johan terbangun dengan kaget dan langsung terduduk. Ia sadar semua itu hanyalah mimpi. Napasnya terengah mencoba menenangkan debaran di dadanya. Mimpi itu merusak tidurnya, membuat sekujur tubuhnya terasa sakit. Ia menoleh ke samping. Sinar bulan masih menerangi perkemahan Tata Model. Tiba-tiba hujan anak panah menghujani mereka. Johan sigap bersiap menahan serangan. Gerakannya secepat kilat menepis panah yang nyaris mengenai wajahnya. Dia sadar para prajurit menemukannya lagi. Geram karena posisinya terbongkar, dia berdiri. Dia harus memperingatkan para prajurit bayaran. Sergapan! Teriakannya memecah keheningan malam. Eldans dan yang lain langsung terlonjak kaget. 5 menit sebelum serangan, Ken menggerutu pada Gamson bertanya, kenapa cuma kita yang kerja keras sementara kesatria baru itu santai saja? Gamson menyuruh prajurit muda itu untuk diam. Sang pemimpin menjelaskan mereka tak bisa membiarkan orang asing berjaga. Bisa saja dia menghabisi mereka dan kabur membawa perbekalan. Dia memperingatkan, kalau kau terus ceroboh, kau tak akan lama di pekerjaan ini. Ken pun berbalik melanjutkan patrolinya.
Gamson mengaku ingin hidup gagah sebagai prajurit, tapi dia menyesal. Kalau tahu pasukan Goran sepengecut ini, aku takkan pernah bergabung. Han menoleh tajam ke Gamson dan bertanya apa yang barusan dia katakan. Tatapan sengit mereka beradu di tengah hutan gelap. Tiba-tiba teriakan sergapan memecah suasana. Hujan panah turun deras. Seketika Khan mendorong Gamson melindunginya dengan tubuhnya. Saat rentetan panah redakan mengangkat kepalanya. Cepat panggil yang lain, perintahnya pada Gamson. Tapi prajurit muda itu malah kabur ke arah lain. Khan menatapnya lari sampai Goran memanggil namanya. Dia berlari mendekat lega, melihat Khan selamat dari serangan itu. Prajurit bayaran itu menanyakan Gamson, tapi Goran cepat mengalihkan fokus pada keselamatan Eldin. Dia melaporkan sang pedagang aman di bawah gerobak. Kini mereka harus bersiap bertempur. Johan maju memberi perintah. Bentuk formasi bertahan di sekeliling gerobak. Kita harus bertarung bersama, kita tidak tahu arah serangan musuh, jelasnya. Goran menentangnya, kau pikir kau bos kami. Khan menegaskan mereka akan menjaga diri sendiri. Anak muda itu seharusnya cemas akan keselamatannya sendiri. Sang kesatria terkejut dengan penolakan itu. Goran lalu memerintahkan pasukannya, ambil perisai kalian bersiap untuk bertempur. Johan menghampiri Khan. Dia bilang pernah menghadapi pertarungan serupa dan meminta perisai untuk membantu. Tiba-tiba Eldans menolak. Perisai tidak cukup jaga dirimu sendiri. Johan sadar mereka sama sekali tak mempercayainya. Matanya terbelalak saat musuh mendekat. Sekelompok besar bandit muncul dari kegelapan. Johan melihat mereka bukan serigala Akiten, hanya perampok biasa. Semua unit maju teriakkan. Para prajurit menyerbu ke hutan. Ditinggal sendiri Johan cemas. Lalu siapa yang melindungi gerobak? Pertarungan sengit pun pecah antara para prajurit dan bandit. Pemimpin perampok memerintah, manfaatkan jumlah kita. Goran balas berteriak, pertahankan posisi, mundur berarti tamat. Tiba-tiba pukulan telak mendarat di wajah Goran. Kapten, teriakkan. Sang bandit mengangkat belati siap mengakhiri Goran. Melihat itu Johan mengepalkan tangannya. Dia memutuskan bertindak. Dengan cepat pedangnya terhunus. Seorang perampok terkejut dengan gerakannya. Bandit di dekatnya pun bingung dengan apa yang terjadi. Dari bawah Goran menyaksikan semuanya. Dalam sekejap Johan menjatuhkan satu musuh dengan tebasan kuat. Cairan merah musuh membasahi pedangnya. Johan sadar rune di senjatanya menyerap cairan itu. Seorang bandit berteriak ketakutan. Dia punya pedang iblis, kita takkan bisa menang. Aku Johan dari keluarga Yats, serunya. Katakan siapa kalian yang berani menyerangku. Kanda Goran terperangah, ternyata dia seorang bangsawan. Dia hanya sedikit mengubah namanya dari Ites menjadi Yates. Para bandit berbisik. Mereka sadar telah membuat kesalahan besar dengan menyerang bangsawan terkemuka. Johan mendesak mereka untuk menjawab. Pedangnya teracung ke arah pemimpin bandit. Menyerah atau menerima akhir riwayatmu di ujung pedang ini. Sang bangsawan memperingatkan mereka untuk memilih dengan bijak. Pemimpin bandit itu hanya terengah-engah. Tiba-tiba salah satu dari mereka menjatuhkan senjatanya. Yang lain pun pasrah senjata di tangan. Dengan isyarat tangan sang pemimpin akhirnya mengumumkan akhir pertarungan. Johan pun memasukkan kembali pedangnya. Ia menoleh pada Goron memerintahkannya mengikat para tawanan dan siapapun yang melawan boleh dihabisi. Goron lalu mendekati Tuan Eldans bertanya, langkah mereka selanjutnya. Ia khawatir sang bangsawan akan marah karena sikapnya yang kurang ajar. Mereka sempat mengiranya hanya seorang petualang biasa. Namun Eldans meyakinkannya, ia yang akan mengatasi masalah ini. Mengizinkannya bergabung saja, sudah merupakan niat baik. Pedagang itu mendekati Johan menyebut malam ini sungguh berat. Ia berterima kasih atas perlindungan Johan pada karavan dan merasa takkan sanggup membalas kebaikannya. Tangan Johan menepuk bahunya meyakinkan bahwa keselamatan bersama adalah prioritas. Sang manusia kucing pun terkejut. Ia tidak menuntut imbalan apapun. Bangsawan muda itu lalu melangkah meninggalkannya. Tapi ia berbalik dan meminta agar lain kali dipinjami perisai. Tuan Eldan langsung berjanji akan memberikannya yang paling pertama. Johan lantas mengungkapkan niatnya untuk menginterogasi para tawanan dan meminta bantuan para tentara bayaran. Mengingat statusnya kini sudah terbongkar, Goran memberi saran. Bicara formal pada tawanan akan menenangkan suasana. Tak lama seorang tentara bayaran mendorong maju salah satu dari mereka. Pria itu pun segera dipaksa bersimpuh di depan Johan. Johan mendekat menanyakan identitas dan alasan mereka menyerang. Sang pemimpin mengaku mereka adalah prajurit keluarga Bridge yang telah dihancurkan. Beberapa bulan lalu, keluarga Bridge mendadak diserang. Mereka dituduh telah mengkhianati sang kaisar. Yang bertanggung jawab atas kehancuran di wilayah mereka adalah para Kitten Wolves. Mereka berjuang sekuat tenaga, namun akhirnya terdesak mundur, terutama saat Algojo sang bangsawan turun ke medan laga. Seorang tentara bayaran di sisi Johan berbisik bahwa itu pasti Karamov, anjing pelacak setia milik kaisar. Sang pemimpin bandit bersujud memohon maaf atas kejahatan besar mereka. Ia menjelaskan pasukan kekaisaran memburu mereka sebagai pemberontak.
sementara orang utara menganggap mereka desertir. Meskipun perampokan itu salah, mereka tak punya pilihan lain untuk bertahan hidup. Johan bertanya, apa ada alasan lain di balik serangan ini? Pria itu menggeleng satu-satunya alasan mereka menyerang adalah kekayaan karavan yang mencolok. Eldans pun murka. Ia berteriak bahwa bisnis dagang mereka dibangun atas dasar kepercayaan. Johan meminta tentara bayaran menenangkannya, menyuruh Tuan Eldans diam. Ia lalu teringat ucapan Karamov bahwa semua ini demi dirinya. Seketika ia memahami semuanya. Johan sadar tidak pernah ada yang namanya pengkhianatan. Semua itu hanyalah alasan Kaisar untuk melenyapkan para bangsawan dan Karamov hanyalah alatnya. Johan mengutuk Kaisar dalam hati, berharap takdir yang paling buruk menimpa penguasa itu. Ia sadar para bandit ini bernasib, sama sepertinya sama-sama menjadi korban dari permainan para penguasa. Tapi jalan yang mereka ambil berbeda, mereka menjadi bandit. Kini, sang bangsawan muda bingung harus berbuat apa. Khan mendekat meminta perintah dari Johan, menawarkan diri untuk mengurus mereka demi informasi tambahan. Johan menolak. Semua informasi penting sudah mereka dapatkan. Tiba-tiba Gamson datang dan menyerang salah satu tawanan dengan membabi buta. Meski terikat, tawanan itu berhasil menahan serangan Gamson. Khan segera bergerak merebut senjata Gamson sebelum ia kembali menyerang. Gamson berbalik menatap Khan dengan tajam. Ia bertanya kenapa serangannya dihentikan. Sang pemimpin tentara bayaran menegaskan mereka tak punya hak menghakimi tawanan. Apalagi Gamson yang telah meninggalkan teman-temannya dan kabur. Mendengar itu, tentara bayaran muda itu hanya diam dengan acuh. Pemimpin bandit itu bersujud memohon pada Tuan Johan agar mereka diampuni dan berjanji tak akan pernah mengulangi kesalahan mereka. Tawanan lainnya hanya bisa meringkuk ketakutan. Khan kembali menawarkan diri. Ia bisa membereskan mereka semua jika diperintah. Tangan Johan menggenggam gagang pedangnya menimbang keputusan. Johan memutuskan para tentara bayaran akan melucuti senjata mereka, lalu membiarkan mereka pergi. Sang pemimpin bandit tak henti berterima kasih. Namun Gamson tidak terima mempertanyakan keputusan Johan. Bangsawan muda itu lalu menatap para tawanan, menyuruh mereka mendengarkan. Johan berkata, ia memahami kondisi mereka, tapi merampok karavan tetaplah sebuah kesalahan besar. Johan lalu mengaku sama seperti mereka, ia juga hanya belajar berbagai cara untuk bisa bertahan hidup. Eldans tak percaya seorang bangsawan malah bicara soal cara bertahan hidup. Seorang tentara bayaran menunjuk Goran, menegaskan mereka di sana hanya demi upah. Sang bangsawan berseru agar mereka belajar keahlian baru dan mencari nafkah yang jujur. Pemimpin bandit itu membungkuk dalam berjanji tak akan melupakan kebaikannya. Sang tuan lalu mengajak kelompoknya pergi. Ia tak ingin terlibat masalah lagi, tapi dari jauh sesosok bayangan mengawasi dari atas bukit. Dalam gelap sosok itu bangkit, menampakkan wujud serigala dengan mata merah menyala. Rombongan memutuskan singgah di sebuah desa kecil bernama Rutspur sebelum melanjut ke Marseille. Kepala desa mendapat kabar bahwa Tuan Eldans dari Serikat Dagang Katana telah tiba. Ia bergegas menemuinya di alun-alun desa. Eldans menyapanya riang. Sudah berbulan-bulan ya? Kepala desa menyambutnya kembali dan menanyakan keadaan di perjalanan. Pedagang itu bercerita tentang pertemuannya dengan para bandit, mengatakan keadaan makin parah sejak Kaisar bertingkah aneh. Ia langsung ditegur, ucapan itu berbahaya jika sampai terdengar oleh loyalis kekaisaran. Tapi Eldans meyakinkan semua baik-baik saja berkat seorang bangsawan pemberani yang ikut bersama mereka. Kepala desa teringat bangsawan palsu yang datang beberapa minggu lalu, tapi ia menghajarnya dan mengusirnya dari desa. Manusia kucing itu hanya tertawa tahu kalau temannya masih saja gegabah jika sedang marah. Eldans meyakinkannya kalau yang ini berbeda. Bangsawan ini berani jujur dan melindungi mereka dari bandit. Ia bahkan menolak hadiah apapun yang membuat kepala desa kagum. Ksatria seperti itu bisa sangat membantu melawan bandit. Di masa sulit ini, seorang ksatria yang baik sangat penting untuk keamanan warga. Dengan pemikiran itu, ia mengundang rombongan tersebut untuk tinggal dan beristirahat selama beberapa minggu. Eldans menolak, namun kepala desa memaksa mengingat hubungan baik di antara mereka. Eldans berkelakar menuduh kepala desa ingin merebut temannya. Keduanya pun tertawa. Lalu kepala desa bertanya, di mana bangsawan itu? Dia sedang duduk sendirian di pojok. Tampak sangat kelaparan seperti pengemis yang mau pingsan di jalan. Goran menghampiri dan memanggil Tuan Johan yang bertanya ada apa. Prajurit itu menyodorkan sekantong koin sitaan dari para bandit. Ia menjelaskan bahwa mereka sudah menjual semua barang dan senjata para bandit dengan harga yang pantas. Bangsawan muda itu bertanya apakah Goran sudah mengambil bagian untuk dirinya. Namun prajurit itu menyangkal, mengatakan Johanlah yang telah menangkap mereka. Johan menatap uang di helmnya sejenak. Lalu ia memberikan kantong yang lebih besar pada Goran, memerintahkannya untuk membagi rata dengan anak buahnya. Prajurit itu menolak, merasa itu terlalu banyak dan seharusnya menjadi hak Tuan Johan sepenuhnya. Tapi Johan bersikeras. Ia menunjukkan beberapa koin di tangannya, mengatakan sudah mengambil bagiannya. Sang bangsawan meyakinkan prajurit itu bahwa semua baik-baik saja. Ia tahu uang bisa menjaga loyalitas,
Itu lebih baik daripada menghadapi kawanan serigala sendirian. Lagi pula, ia tak berjuang sendiri. Johan menyatakan karena telah berjuang bersama mereka adalah rekan seperjuangan. Isyarat untuk membangun sebuah ikatan kepercayaan. Ia lalu mengucapkan selamat tinggal pada prajurit bayaran itu dan pergi. Goran menatapnya pergi mengagumi martabat kesatria sejati yang peduli pada bawahannya. Prajurit bayaran itu pun berbalik untuk mengumpulkan anak buahnya. Ia mengumumkan dengan lantang bahwa Tuan Johan telah menunjukkan kemurahan hati yang luar biasa. Goran menjelaskan bangsawan itu membagikan keuntungan dari rampasan dan memerintahkan semua orang untuk berbaris. Para prajurit lain terperangah. Apa dia benar-benar memberikan uang yang menjadi haknya? Mereka saling pandang tak percaya. Rasa kaget itu dengan cepat berubah menjadi sorak-sorai saat kelompok itu meneriakkan nama Johan di seluruh desa. Malamnya di sebuah penginapan bangsawan muda itu, terlelap dengan pedang di sisinya. Tiba-tiba pintu kamarnya berderit terbuka pelan. Nyala lilin di sampingnya seketika padam. Johan terus tertidur tak menyadari ada seseorang di dalam ruangan. Sepasang mata merah mengintipnya dari kegelapan. Sesosok bertopeng mencondongkan tubuh ke arahnya sambil menghunus sebuah belati. Malam sebelum serangan diumumkan bahwa Tuan Johan yang baik hati akan membagikan hasil rampasan perang untuk semua. Mendengar kabar baik itu, kerumunan prajurit langsung meledak dalam perayaan. Jalanan kota ramai oleh sorakan saat nama Johan diteriakkan di mana-mana. Walau ia menyimpan harta terbaik untuk dirinya, kesetiaan anak buahnya tetap ia dapatkan. Seorang pria tua menghampirinya lalu bertanya, "Anda Tuan Johan bukan?" Johan terkejut dan bertanya balik. Pria itu menjawab, "Tentu saja Anda bangsawan yang datang bersama Tuan Eldans." Pria itu menawarkannya kamar terbaik, menjelaskan kalau semua biaya sudah ditanggung oleh Serikat Dagang Katana. Rupanya itulah cara Eldans membayar kembali utangnya pada Johan. Tanpa ragu Johan setuju dan memintanya menuntun jalan. Sementara itu, salah satu prajurit bertanya, kenapa ada yang tak dibayar? Kawannya menjelaskan Gamson hanya bersembunyi saat yang lain bertarung. Makanya ia tak dapat bagian apapun. Mendengar itu, Gamson hanya membuang muka. Namun tiba-tiba matanya menangkap sesuatu dari kejauhan. Dari balik jendela, ia melihat Johan sedang diantar oleh pria tua itu. Melihat sang bangsawan, sebuah ide licik muncul di kepalanya. Johan pun tiba di penginapan untuk melepas lelah. Di dalam kamarnya, Johan bersantai di pemandian air hangat. Merendam tubuhnya, ia merasa akhirnya bisa bernapas lega. Kasur empuk dan air hangat, hal-hal sederhana yang tak pernah ia sangka bisa begitu membahagiakan. Ia tak pernah sadar betapa beratnya hidup sebagai pengembara tanpa atap di atas kepala. Meski terlahir sebagai bangsawan, ia tak pernah benar-benar menghargai kemewahan sebuah tempat tidur. Semua berubah saat kaisar gila itu menghancurkan wilayahnya. Bukan hanya dia, banyak orang lain yang juga menjadi korban. Untungnya ia berhasil selamat nasib yang mungkin sedikit lebih baik dari yang lain. Di tengah lamunannya, ia teringat akan tawaran dari Karamov. Jika terus begini cepat atau lambat pasukan kekaisaran pasti akan menemukannya. Ia harus mencari jalan keluar lain saat sebuah ide terlintas. Para prajurit bayaran itu tak berani menyentuh Eldans. Bukan karena sosok Eldans, tapi karena serikat dagang besar yang menaunginya. Ia jadi teringat apa yang dipelajarinya tentang serikat dagang di masa muda. Serikat dagang dalam satu jaringan bisa berbagi informasi dan dana melintasi perbatasan. Saat cukup kuat, mereka bisa memengaruhi politisi bangsawan, bahkan kekuatan militer sebuah negara. Untuk selamat dari kejaran kekaisaran, ia harus bisa mendekati salah satu serikat dagang itu. Namun ia menepis pikiran rumit itu untuk nanti. Mengisi perut dan istirahat jauh lebih penting. Malam pun semakin larut. Johan terlelap sambil mendekap erat pedangnya. Tanpa suara, pintu kamarnya perlahan terbuka. Sesosok bayangan mendekat dengan belati di tangan. Tangannya terulur untuk merebut pedang Johan. Namun sebelum tangannya sempat menyentuh, sang bangsawan mencekal pergelangan tangannya. "Apa mereka tak pernah bosan?" bisiknya. Pria bertopeng itu terkesiap kaget. Sambil terduduk di ranjang, Johan menatapnya tajam. "Apa kau orangnya Karamov?" Sang penyusup meronta putus asa, berteriak memintanya untuk melepaskan cengkeramannya. Tanpa banyak usaha, Johan melemparnya hingga membentur pintu. Pria itu pun jatuh tersungkur di lantai. Dengan panik, ia menyeret diri sambil berteriak minta tolong. Ia terlambat sadar lawannya kali ini bukanlah manusia biasa. 5 menit sebelumnya, penjaga penginapan sedang tertidur lelap di mejanya. Di saat yang sama, dua pemuda menaiki tangga tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Gamson meyakinkan Prah bahwa semuanya akan aman. Ia yakin Fulen, orang terkuat di desa, tak akan tertangkap. Di waktu bersamaan, Pel, si pecinta kuda, mendekati seekor kuda perang sesuai rencana mereka. Dengan sangat hati-hati, ia menaiki kuda itu dan berusaha membuatnya tetap tenang. Prah bertanya pada Gamson, dengan penasaran apa pedang bangsawan itu memang sangat berharga. Gamson balik bertanya apa ia pernah melihat pedang yang sanggup membelah zirah baja. Dia mengaku melihat pedang itu menebas seorang prajurit dengan sangat mudah. Senjata sekuat itu, harganya pasti selangit. Lagi pula bangsawan itu bukan apa-apa tanpa pedang saktinya. Tiba-tiba keduanya mengintip ke arah koridor. Di depan mereka si penyerang tergeletak di lantai.
Siluet Johan berdiri di ambang pintu sementara pria itu terus berteriak. Gamson hanya terdiam mengamati pemandangan itu. Sementara pra gemetar ketakutan. Apa-apaan ini? Tanpa basa-basi Gamson berteriak, "Lari kalau mau selamat." Firasat buruk menyelimuti mereka pertanda bahwa malapetaka sudah di depan mata. Seketika penjaga penginapan muncul menanyakan urusan mereka. Di luar Pel telah siaga bersama kuda-kuda. Melihat yang lain datang, Pel bergumam. Dengan kesal Gamson membentaknya untuk diam dan bersiap kabur. Gamson lalu menoleh pada Prah, menanyakan keberadaan Fulen. Dengan gemetar Prah menjawab nasib Fulen mungkin sudah berakhir. Gamson memberi perintah tegas. "Semua naik kuda sekarang, kita pergi." Tapi Prah cemas akan Fulen. Pel pun menolak pergi. Gamson mengingatkan sang bangsawan bisa mengejar mereka kapan saja. Tiba-tiba atap penginapan hancur berkeping-keping. Dari balik puing Johan melesat. Sementara itu, di pinggiran kekaisaran sosok-sosok malang berayun di sebatang pohon. Tak jauh dari sana seorang prajurit menancapkan pasak kayu ke tanah. Usai bekerja ia menoleh pada rekannya memastikan pasaknya terpasang kokoh. Lalu mereka memasang papan peringatan. Isinya hukuman berat bagi pencuri properti bangsawan beserta keluarganya. Titah ini berasal dari Kaisar Suci sendiri, Kardirian Bizalfirk. Seorang prajurit bertanya-tanya apa yang mereka curi, hingga bernasib begitu mengenaskan. Kawannya menjawab, kabarnya mereka mengambil seekor ayam dan 3 telur dari wilayah Baron Forozab. Kabar itu sungguh tak masuk akal. Semua ini hanya karena sebuah pelanggaran yang begitu sepele. Sementara itu, di kedai terdekat malam terasa hening. Eldes terlihat tenang menikmati hidangannya. Tak lama seorang pria mendekat dan berbisik, "Tuan, ada masalah." Ia melaporkan Gamson, dan kelompoknya terpergok, mencoba mengambil barang milik Tuan Johan Yates. Mendengar itu, Eldan sontak terlonjak dari kursinya tak percaya. Ia terduduk lemas meratapi situasi. Padahal ia berharap bisa mengajak Tuan Johan ke Marcel. Eldas pun memerintahkan agar Gamson segera ditangani, dan anggota lain berpura-pura tak tahu apa-apa. Pria itu segera patuh sambil mengamati ketenangan luar biasa sang pedagang dari perusahaan. Katana menangani krisis. Harus menghadapi ini sendirian lagi. Eldens berusaha menenangkan pikirannya. Ia yakin bisa melewati ini sama seperti masalah-masalah sebelumnya. Dia tahu riwayatnya tak akan berakhir di sini. Tapi ia harus sangat berhati-hati menghadapi bangsawan itu. Di tempat lain, rapat desa tengah berlangsung. Sang kepala desa berdiri hendak menutup pertemuan. Tiba-tiba seorang pria berlari masuk berteriak panik, meminta bantuan. Ia mengabarkan para pembuat onar itu terpergok saat beraksi di kediaman bangsawan. Brak kepala desa menggebrak meja memaki mereka sebagai anak-anak tak berguna. Pertanyaan warga justru membuatnya makin murka. Sebagai jawabannya, ia memerintahkan agar upeti segera dikumpulkan, termasuk salah satu budak desa sebagai persembahan. Dia juga menuntut agar para pembuat onar disiapkan untuk menerima hukuman di hadapan bangsawan. Sontak para orang tua memprotes. Mereka tak rela membiarkan anak-anak mereka celaka. Penuh amarah kepala desa mengangkat bangku berteriak, "Diam!" lalu membantingnya ke lantai. Ia lalu membentak para orang tua. Apa mereka tidak sadar bahayanya? Apa mereka lupa titah sang kaisar? Sambil berteriak, ia menegaskan mereka harus bertindak cepat sebelum sang bangsawan turun tangan. Hanya itu satu-satunya cara agar desa ini bisa selamat. Titah kekaisaran sangat jelas. Siapapun yang mengusik harta bangsawan akan menerima hukuman berat bersama keluarganya. Di beberapa tempat seluruh keluarga lenyap karena titah yang tak masuk akal itu. Dan semua ini hanya karena seekor ayam dan 3 telur sebagai ganti upah. Baginya semua bangsawan sama saja. Kepala desa lalu menatap seorang ibu dan bertanya, "Menurutmu apa yang akan dilakukan bangsawan yang diusik? Setelah kehormatannya diusik, ia pasti akan membalas dengan caranya sendiri. Bahkan mungkin ia akan menghukum seluruh desa sambil bicara soal kehormatan kesatria." Seorang pria berpendapat wilayah ini milik Count Jerpin. Kita bisa meminta bantuannya tak peduli siapa bangsawan itu. Merespon situasi itu, kepala desa menegaskan bahwa bangsawan hanya mementingkan kehormatan mereka, tak peduli siapa yang hidup atau berakhir. Sambil menggebrak meja, ia berteriak menyadarkan semua orang. Para orang tua menangis pilu sementara yang lain terdiam. Kepala desa pun bertanya apa mereka pikir. Ia senang dengan semua ini. Dengan berat hati, ia harus merelakan anak-anak mereka. Tapi ia yakin desa akan selamat jika yang muda dikorbankan. Keputusan ini demi kebaikan bersama. Tak lama kerumunan pun berkumpul di bawah pohon besar. 3 pemuda masih berlutut terikat sementara 1 orang lagi tergeletak tak berdaya di dekat mereka. Melihat pemandangan itu, Johan sadar situasinya sudah kacau. Mereka hanyalah anak desa yang mencoba mengambil pedangnya. Sepertinya mereka nekat setelah melihat pedang itu. Johan pun memutuskan untuk menyembunyikannya lain kali. Ia mengakui ini juga salahnya karena membawa pedang sehebat itu secara terang-terangan. Ia berniat memberi mereka sedikit pelajaran sebelum melepaskan mereka semua. Johan duduk menunggu di tengah keramaian. Segera kepala desa mendekat dan bertanya, "Apakah Tuan Johan baik-baik saja?" Tanpa ragu Johan menjawab, "Tentu saja tidak, aku sama sekali tidak baik-baik saja." Lalu ia bertanya,
Apa sudah jadi tradisi di desa Rutspek menyambut tamu dengan pedang di leher dan merampas barang mereka? Mendengar itu, kepala desa langsung bersujud dan memohon maaf dengan sungguh-sungguh. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena gagal mengendalikan para pemuda yang gegabah itu. Johan menasihati salah satu dari mereka agar lebih berhati-hati lalu menyuruh mereka semua pergi. Namun tiba-tiba kepala desa mengeluarkan belati dan mengangkatnya ke atas kepala salah satu pemuda. Ia berteriak akan menebus kesalahannya dengan nyawa mereka demi kehormatan Tuan Johan. Seketika Johan mengulurkan tangan dan berteriak, "Hentikan." Ia menegaskan bukan itu yang ia inginkan. Tapi kepala desa bersikeras mereka yang mencoreng kehormatan Tuan Johan pantas menerima ganjarannya. Mengabaikan perintah Johan, ia kembali mengangkat belatinya. Ibu pemuda itu hanya bisa menutup wajah dan meminta maaf. Akan tetapi ayunan belati itu terhenti tepat sebelum mengenai sasarannya. Dengan nada dingin Johan bertanya, "Apa kau tidak mendengarku bilang berhenti?" Sontak semua mata tertuju pada Johan. Dalam keheningan yang mencekam seluruh kerumunan, menyaksikan pemandangan itu, Johan bangkit dan bertanya, "Apa kalian semua sudah gila? Menghilangkan nyawa hanya karena alasan sepele?" Dengan tegas ia berkata, "Jika mereka harus membayar kesalahannya, bayarlah dengan uang." Mendengar ini, semua orang menatap Johan tanpa kata. Sadar sarannya terdengar aneh, ia berdeham dan memutuskan untuk mengulanginya. Ia pun mempertanyakan bagaimana bisa kehormatan lebih berharga dari nyawa. Ia memerintahkan agar ikatan para pemuda itu dilepaskan. Belati itu pun jatuh dari genggaman kepala desa menancap ke tanah. Dipenuhi rasa kagum, kepala desa berlutut terkesan oleh keputusan bijak Tuan Johan. Dengan perasaan lega para orang tua berlari memeluk anak mereka, bahagia melihatnya selamat. Kepala desa tak percaya ada bangsawan seperti ini. Ternyata ucapan Eldens memang benar adanya. Sebagai tanda terima kasih para pemuda itu, membungkuk pada Tuan Johan berjanji tak akan melupakan kebaikannya. Gamson pun ikut meminta maaf. Ia mengakui tidak sadar betapa mulianya bangsawan itu dan malah tertipu oleh orang gegabah. Saat yang lain dilepaskan, seseorang berkata mereka beruntung. Satria lain pasti sudah menghabisi mereka. Saat itu pemimpin tentara bayaran mendekati Gamson yang memintanya untuk dilepaskan. Dengan kesal Gamson menyesal bergabung dengan kelompok itu. Tiba-tiba, sang pemimpin mencengkeram wajahnya. Gamson yang ketakutan bertanya apa maksud perkataannya. Dengan nada dingin pria itu menyuruhnya tenang karena itu akan membuat segalanya lebih mudah. Sesaat kemudian sebuah bayangan muncul dari belakang Gamson dan menyerangnya. Johan pun menoleh. Terkejut oleh gerakan itu, Johan berbalik. Tubuh Gamson ambruk ke tanah dihabisi di depan rekan-rekannya. Melihat itu, Johan bangkit dan berteriak, "Apa yang sedang kalian lakukan?" Pemimpin kelompok itu menjawab, "Sesuai dekrit Kaisar, ia hanya menghukum orang yang mengincar harta bangsawan." Johan menanggapi ucapan itu, tak dianggapnya serius, karena ia yakin tak perlu ada yang terluka. Para prajurit bayaran dan Eldens di sekelilingnya hanya bisa menyaksikan dalam keheningan. Menghadap Tuan Johan sang pemimpin menegaskan bahwa prajurit bayaran pun punya harga diri dan aturan. Menurutnya tindakan Gamson merusak kehormatan mereka dan membahayakan kelompok. Perbuatannya hanya untuk melindungi aturan itu. Sang pemimpin lalu menyodorkan belatinya jika Johan merasa wibawanya ditentang, ia boleh menghukumnya. Saat itu juga, Johan sadar pria itu benar, para prajurit bayaran punya kehormatan sendiri yang mereka jaga sekuat tenaga. Menyadari hal itu, Johan pun menyarungkan pedangnya. Kerumunan masih terpaku dalam diam, lalu ia menyingkirkan belati sang pemimpin dengan tangannya. Dengan jujur Johan mengakui kesalahannya karena tidak memahami posisi mereka, lalu ia meminta maaf. Tindakannya mengejutkan semua orang, tak ada yang menyangka seorang bangsawan akan meminta maaf. Johan meminta Khan menyimpan belatinya, dan prajurit itu pun menunduk memohon maaf. Tak lama ia berterima kasih pada Khan atas pengertiannya. Seorang prajurit menegurnya karena menantang bangsawan, tapi ia hanya disuruh menendangnya jika berani lagi. Dari jauh Eldens menatap Johan dengan cara baru. Bangsawan yang adil dan berani tanpa sedikit pun arogansi. Hal itu memicu pertanyaan dalam benak Eldens, bagaimana bisa ada orang seperti dia? Maka Eldens memutuskan akan menjadikan Johan sekutunya demi menaikkan reputasinya sendiri di perusahaan. Rombongan pun melanjutkan perjalanan di bawah cahaya senja yang temaram. Selama perjalanan Johan memeriksa sebuah jam saku yang ia ambil dari rampasan. Di atas kudanya ia menyesal memilih barang berharga itu, hanya untuk mendapati jam itu ternyata rusak. Tiba-tiba seseorang dari belakang mendekat. Seorang gadis menyapanya, dan berkomentar ia kini harus mengurus orang lain. Tak lama berselang sebuah suara memanggilnya dari gerbang terdekat. Kepala desa mendekat menawarkan hadiah terima kasih. Johan mengenali sebuah jam terkejut, mereka punya barang berharga. Tak hanya itu, kepala desa juga menawarinya seorang budak yang katanya pandai geografi dan akan sangat berguna. Baru kali ini Johan melihat budak dalam kondisi menyedihkan, membiarkannya bisa membahayakan jiwanya. Sambil berterima kasih, ia meminta mereka memandikan dan memberi makan anak itu. Selagi mereka bersiap-siap,
Saat itu juga kepala desa mengumumkan bahwa Godin telah diterima. Meski menerimanya, Johan merasa tak nyaman punya budak. Malamnya di kamp para prajurit, makan di dekat api unggun. Sementara itu, salah seorang dari mereka melarangkan untuk minum-minum. Godin mendekati Johan, yang sedang membersihkan pedang lalu memanggilnya Tuan. Anak itu memberinya makanan dan Johan berterima kasih. Johan lalu meminta Godin untuk berhenti memanggilnya Tuan dan cukup panggil namanya saja. Dengan rasa syukur, anak itu berterima kasih padanya. Sementara itu, Johan bertanya-tanya dalam hati apa mungkin anak ini sebenarnya perempuan. Karena penasaran, ia bertanya bagaimana ahli geografi sepertinya bisa menjadi budak. Namun Godin menjawab, ini bukan cerita yang indah. Anak itu lalu bertanya, apa hal buruk juga menimpa para bangsawan? Johan berkata ia ingin mendengar ceritanya dulu, dan Godin pun setuju. Ia bercerita awalnya, ia pedagang keliling yang bertugas mengangkut dan menjual senjata di wilayah timur. Hingga suatu saat, atas perintah seorang bangsawan, ia akhirnya terlibat penyelundupan emas. Mendengar itu Johan berkata, kejahatan seperti itu hukumannya berat, dan Godin beruntung masih hidup. Godin menjelaskan ia butuh banyak uang untuk keluarganya, karena adik-adiknya sakit dan kelaparan. Karena itulah, ia terus mengirimkan emas yang disuruh bangsawan itu untuk disembunyikan. Sampai suatu hari ia justru dilaporkan oleh bangsawan itu sendiri. Johan menyimpulkan setelah tak lagi berguna, ia dibuang. Ia bertanya apa Godin tak mencoba meminta pengadilan. Godin menggeleng karena titah kaisar, bahkan hak untuk membela diri pun direnggut darinya. Mendengar itu, Johan bertanya, apa kau berhasil mengirimkan uangnya untuk adik-adikmu? Godin menjelaskan, demi menghindari nasib buruk semua uangnya terpaksa dipakai untuk menyuap para penjaga. Godin meminta maaf, tapi Johan bilang tak ada yang perlu disesali. Dunia ini memang sudah terlanjur kejam. Tanpa kekuatan yang lemah, selalu dianggap salah dieksploitasi tanpa bisa melawan tirani para bangsawan. Bahkan para prajurit keluarga Bridge harus merampas milik orang lain demi bisa bertahan hidup. Begitu pula orang-orang Rootsback yang terpaksa merelakan anak mereka sendiri demi menyambung nyawa. Apalagi Godin yang dimanfaatkan lalu dibuang dan dijadikan budak. Johan pun bertanya dalam hati di manakah letak keadilan di dunia ini. Tapi ia sadar ini bukan waktunya meratapi takdir. Pasukan kaisar memburunya, dan ia bisa berakhir kapan saja. Ia pun memanggil Godin yang langsung menyahut. Dengan tatapan mantap, Johan berkata, mulai sekarang kita adalah kawan. Kita akan bertahan hidup bersama. Semburat merah langsung mewarnai pipi gadis itu. Tiba-tiba seorang tentara bayaran datang membawa kabar. Ada monster muncul di dekat sini. Johan bangkit sambil mengeluh. Bahkan istirahat sejenak pun tak bisa. Tanpa basa-basi Johan bertanya lokasinya. Pria itu menunjuk arah dan mereka semua langsung bergegas. Godin tertinggal di belakang lirih mengulang kata-kata Johan di dalam hatinya. Setibanya di lokasi, Johan bertanya apa monsternya ada di sana. Mereka menjawab, terlalu gelap, tapi kami yakin ada sesuatu di dalam sana. Saat itu Johan muncul dari semak-semak. Para tentara bayaran panik dan menyuruhnya untuk segera merunduk. Dengan tenang ia hanya berkata tidak apa-apa. Johan lalu menyuruh mereka menurunkan senjata, membuat para tentara bayaran menjadi sangat kebingungan. Biar aku yang periksa, ucap Johan, lalu dengan berani melangkah memasuki hutan. Khan memperingatkan bahwa melawan monster butuh keahlian khusus, dan itu selalu berisiko tinggi. Dengan serius ia mengingatkan tugas utama mereka adalah melindungi Nona Eldans, jadi jangan mengambil risiko sia-sia. Tiba-tiba Johan berhenti. Ia memejamkan mata dan berbisik, aku bisa merasakan sesuatu. Ia melangkah maju mendekati semak-semak, merasakan aura familiar dia yang bisa membuat siapapun membeku ketakutan. Di tengah gulita sepasang mata, menyala tajam menatap lurus ke arahnya. Johan mengenalinya. Serigala hitam sang pertanda buruk. Makhluk yang sama seperti waktu itu. Dulu hewan itu menyerang serigala Aheten bukan dirinya. Padahal ada banyak kesempatan, tapi ia tak pernah menyentuhnya. Karena itulah Johan yakin serigala ini tak berniat buruk. Dengan tenang ia memintanya untuk keluar dari persembunyian. Dari balik bayangan sesosok serigala hitam raksasa muncul di hadapannya. Sambil mengulurkan tangan Johan bertanya, kau mengikutiku. Terima kasih sudah menolongku waktu itu. Khan bergumam tak percaya, apa dia benar-benar tahu cara menjinakkan monster? Prajurit lain mengaku tak pernah melihat hal seperti ini. Serigala itu perlahan mendekat dan mengendus wajah Johan. Tiba-tiba hewan itu membuka mulut dan menelan kepala Johan. Salah satu tentara bayaran berteriak panik. Saat itu Eldans maju dan membentak, hei dasar makhluk nakal, lepaskan dia. Dengan kepala masih di mulut serigala suara Johan terdengar, tenang semua si besar ini tidak berbahaya. Sambil memegangi hewan itu, Eldans berseru gembira, makhluk ini, pemandu fajar, apakah itu benar? Johan yang kebingungan hanya bisa mengulang nama itu. Pemandu fajar, apa artinya? Eldans pun mulai bercerita. Di Kekaisaran Timur ada sebuah lagu kuno tentang makhluk legendaris ini. Menurut legenda di malam terang, bulan pada zaman perang besar seorang prajurit memberikan nama pada serigala itu. Nama itu adalah pemandu fajar.
Setelah menerimanya, sang serigala menundukkan kepalanya di hadapan prajurit tersebut. Matanya bersinar terang, dan semua orang bersorak saat ia berlari memimpin di garis depan pertempuran. Di akhir perang yang membelah benua prajurit itu, membawa kedamaian, dan dikenang sebagai pahlawan, sang serigala hitam meratap selama 3 hari 3 malam, lalu berkelana ke tempat yang membutuhkan pahlawan. Itulah legenda pemandu fajar. Johan bertanya, "Apa kau yakin? Bukankah ia dikenal sebagai serigala hitam sang pertanda buruk?" Eldans menjelaskan, pemandu fajar adalah cerita rakyat dari timur. Detailnya menjadi keliru saat sampai ke selatan. Ia lalu mengutip sebuah kalimat, "Sang pemandu fajar menghukum kejahatan dan hanya tunduk pada pahlawan sejati." Eldans menjelaskan kalau kalimat itu berasal dari naskah kuno, Kekaisaran Timur. Saat itulah Johan sadar makhluk macam apa yang ada di hadapannya. Eldans memohon untuk mengelus serigala itu, dan Johan setuju. Tapi saat ia mendekat serigala itu, menggeram buas ke arahnya. Melihat itu Eldans sadar kalau itu mungkin bukan ide yang bagus. Johan pun mengelus serigala itu, yang langsung menjadi tenang. Eldans heran apa makhluk itu hanya jinak pada Johan. Tiba-tiba sebuah ide cemerlang terlintas di benak Eldans. Dia teringat cerita rakyat dari timur, bahwa memberi nama pada hewan suci akan menjadikannya pengikut setiamu. Sejenak ia berpikir mungkinkah pemuda dari selatan ini pahlawan legendaris itu, namun ia segera menepis pikiran itu, walau kembali terlintas sesaat kemudian. Eldans bertanya apa Johan sudah memberi nama pada pemandu fajar itu. Johan menjawab, ia belum sempat. Dengan antusias ia mendesak Johan untuk segera memberinya nama. Jika legenda itu benar, sesuatu yang hebat akan terjadi. Johan mulai berpikir sementara Eldans menyarankan nama Katana. Di saat yang sama, Volin teringat pernah melihat hal seperti ini saat ia menghabisi bajingan dari Cartway. Johan memutuskan namanya adalah Karamov. Seketika Eldans terkejut ia mengenali nama itu. Mata serigala itu berkilat tajam. Sebuah kekuatan dahsyat bangkit menyelimuti Johan dan Eldans. Makhluk itu melolong saat energi besar mengubah wujudnya. Di depan mereka pemandu fajar terlahir kembali sebagai Karamov. Serigala yang telah berevolusi itu kini menghadap tuan barunya. Dengan tenang Johan mengelusnya berkata akan mengandalkannya. Ia menoleh dan mengakui itu luar biasa, tapi bertanya apa yang sedang Eldans lakukan. Di sekeliling mereka para tentara bayaran melihat Eldans bersujud di hadapan Johan dan Karamov. Penuh haru Eldans berkata, semuanya terjadi persis seperti dalam cerita rakyat. Dan inilah pertama kalinya ia menyaksikan sebuah mitos menjadi kenyataan. Ia kemudian menyatakan rasa hormatnya pada Johan sejak pertemuan pertama mereka. Ia memujinya karena melindungi mereka mengampuni musuh dan menjadi pilihan makhluk suci. Di hadapan semua orang Eldans mendeklarasikannya sebagai pahlawan di masa sulit. Para tentara bayaran dan Godin terkejut mendengar proklamasi itu. Mereka berbisik apa Johan benar-benar pahlawan itu. Dengan ekspresi serba salah Johan menatap Eldans. Dengan suara lirih ia meminta maaf. Dia mengaku bukanlah pahlawan, hanya seorang pengembara biasa yang berjuang untuk hidup. Bahkan ia mengakui sedang diburu karena telah menghabisi Karamov. Johan kembali meminta maaf, tapi Eldans tak merasa kecewa. Ia lalu menawarkan untuk memperkenalkannya ke Serikat Dagang Macian sebagai cara membalas budi. Mendengar tawaran ini, Johan teringat Eldans akan ke Marseille dan bertanya tempat seperti apa itu. Eldans menjelaskan Marseille adalah kota dagang bebas yang terkenal salah satu tempat yang tak bisa dijangkau oleh kekaisaran. Informasi itu membuat Johan tertarik. Ia pun menerima tawaran itu karena tak bisa menolak kebaikan sebesar itu. Sementara Eldans tak henti berterima kasih padanya. Dalam hati Johan berpikir, jika kaisar tak bisa menjangkaunya, mungkin ia bisa memulai hidup baru sebagai pedagang. Saat Eldans bernyanyi, riang Johan berharap rumor tentang dirinya sebagai pahlawan tidak menyebar. Ia merenung gelar pahlawan di masa sulit. Betapa hebatnya jika ia benar-benar orang seperti itu. Namun ia sadar di kehidupan dulu maupun sekarang ia hanyalah seorang pengelana yang berjuang keras. Ingatan tentang sosok mengerikan muncul yang menetapkan takdirnya hanya akan merasakan penderitaan. Sambil mengepalkan tangannya, Johan mengakui hidupnya dulu tidak mudah, tapi kali ini semuanya berbeda. Sekarang ia bertekad untuk maju selangkah demi selangkah, mengikuti kehendaknya sendiri. Rombongan itu pun berangkat menuju kota pedagang kaya Marseille. Godin tak menyangka bisa kembali ke tempat ini. Berjalan di pasar Johan, mengusulkan agar mereka berbelanja sebentar. Tanpa aba-aba Karamov melesat maju, Johan refleks memanggilnya. Tiba-tiba, seorang pedagang menghampiri terpesona oleh makhluk imut itu dan langsung menawarinya makanan. Melihat itu Johan tersadar. Di mata orang-orang Karamov, hanyalah seekor anak anjing yang sangat menggemaskan. Semua ini berawal sehari sebelum mereka tiba di Marseille, saat kelompok itu berkumpul di tengah hutan. Kala itu, Johan menatap Karamov dan memanggil namanya dengan serius. Ia menjelaskan bahwa wujud raksasanya akan membuat heboh seisi kota, jadi ia memintanya menunggu di luar. Tak disangka tubuh Karamov mulai bersinar, dan berubah. Johan menyaksikan dengan takjub saat wujud serigala itu menyusut drastis. Johan tak percaya
Dia mengecil, apakah ini kekuatan lain dari sang makhluk suci? Tanpa pikir panjang Godin langsung berlari dan memeluk Karamov kecil berteriak gemas karena kelucuannya. Melihat wujud barunya Johan menyimpulkan bahwa ukuran sekecil ini tidak akan menimbulkan masalah. Kembali ke masa kini, kerumunan kecil mulai terbentuk mengagumi anak anjing unik itu dan mengiranya peliharaan dari negeri asing. Godin jadi merasa tidak enak dan meminta maaf, tetapi Johan mengingatkan mereka harus segera pergi karena masih dalam pelarian. Tidak lama kemudian Godin memanggil Johan. Ia menawarkan diri mengurus semua perlengkapan, asalkan mereka membeli sebuah tas besar. Ia mengingatkan Johan akan masa lalunya sebagai seorang pedagang perlengkapan yang andal. Sambil menunjukkan 4 koin perak, ia bertanya apa itu cukup lalu dengan yakin hanya mengambil 1 koin saja. Dengan penuh percaya diri, ia berjanji akan mendapatkan semua yang mereka butuhkan hanya dengan 1 koin itu. Johan menatapnya ragu, bertanya apa yang bisa dilakukan dengan uang yang begitu sedikit. Beberapa saat kemudian, semua perlengkapan sudah terbeli. Johan benar-benar takjub semuanya didapat hanya dengan 1 koin perak. Mereka berhasil mendapatkan sebuah tas taktis untuk Johan dan sebuah ransel. Dengan ransel itu, Godin bisa membawa barang lebih mudah. Ia menggunakan bakat negosiasinya yang luar biasa. Godin bahkan berhasil menjual helm yang sudah hancur dengan harga selangit dan mendapat sebuah gada secara cuma-cuma. Setelah mereka membeli cuka dan minyak untuk perawatan peralatan dan kebutuhan lainnya, mereka masih mendapat kembalian. Anehnya uang mereka justru bertambah dari modal awal. Menyaksikan semua itu, Johan berpikir jika helm hancur laku mahal, maka peralatan yang ia kubur untuk Karamov nilainya pasti jauh lebih tinggi. Ia bertekad akan kembali lagi untuk menjualnya. Johan tersenyum melihat Godin yang tampak begitu hidup. Ia pun bertanya, "Kau benar-benar seorang pedagang ya?" Sambil merapikan ranselnya pemuda itu, mengaku bahwa ia sangat merindukan kehidupan seperti ini. Bayangan kelam saat menjadi budak melintas di benaknya hari-hari yang penuh keputusasaan dan ketakutan. Namun semua berubah sejak ia bertemu dengan Johan. Ia merasa seperti terlahir, kembali mendapatkan lagi semangat hidupnya sebagai seorang pedagang. Godin berterima kasih dengan tulus berkata bahwa ia akan tetap memilih berkelana bersama Johan, bahkan jika ia tidak pernah menjadi budak. Mendengar itu, Johan tersenyum. "Aku senang mendengarnya. Mulai sekarang aku akan mengandalkanmu." Godin langsung menjawab dengan semangat, "Tentu Johan." Keduanya pun memutuskan untuk mulai menjelajahi kota Marseille. Setibanya di kota Johan, yang seumur hidup hanya mengenal penderitaan, akhirnya merasakan kebahagiaan sejati. Daging yang dulu ia makan terasa alot, tapi di sini dagingnya begitu empuk dan lumer di mulut. Dulu, ia hampir tak pernah mandi, hingga seluruh tubuhnya terasa gatal menyiksa. Tapi di kota ini, ia bisa mandi air hangat sepuasnya. Ia juga tidak lagi tidur beralaskan batu yang dingin dan menyakitkan. Kini di Marseille, ia bisa tidur nyenyak di bawah selimut yang hangat dan lembut. Menikmati semua ini, Johan bertekad untuk menetap karena kehidupan di sini sungguh luar biasa. Ia memimpikan kehidupan yang damai di Marseille. Namun takdir sepertinya punya rencana lain. Keesokan paginya alun-alun kota Marseille tampak ramai seperti biasanya. Sambil berjalan santai, Johan bergumam betapa damainya suasana ini. Sudah lama ia tidak bisa berjalan setenang ini. Tiba-tiba firasat buruk menyergapnya. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia melihat kerumunan dan bertanya-tanya. Ternyata sekelompok penjahat telah menculik putri Tuan Dave dan merampas seluruh barang mereka. Johan tetap tenang menyantap satenya sambil terus menyimak percakapan di sekitarnya. Warga lain mengeluh akibat ulah para bandit mereka, jadi tak bisa hidup dengan tenang. Mendengar itu, Godin berbisik pada Johan, aura kota ini terasa suram karena para bandit itu. Di depan mereka seorang tentara bayaran membentak penjual. "Aku bayar nanti, apa kau tidak tahu siapa aku?" Ia berteriak hanya ingin sate daging, karena sudah 4 hari tidak makan. Ternyata dia adalah anggota serigala Aten yang tersesat saat mengejar Johan hingga ke Marseille. Saat ia berbalik hendak berdebat lagi, langkahnya terhenti. Seketika tentara bayaran itu dan Johan saling mengenali. Pria itu mengumpat lalu langsung menerjangnya. Johan sadar serigala Aten membuntutinya. Situasinya gawat. Bertarung di sini hanya akan membawa masalah besar. Prajurit bayaran itu melompat dengan pedang terhunus berteriak agar Johan lenyap. Namun sebelum serangan itu, mengenai seorang penunggang kuda, muncul menebas penyerangnya. Prajurit itu pun jatuh tersungkur di hadapan semua orang. Melihat kejadian itu, si penunggang kuda berkata keamanan yang buruk membuat berbagai macam orang muncul. Ia lalu menyapa Johan, memanggilnya pengelana dan menanyakan keadaannya. Johan menjawab ia baik-baik saja, seraya berterima kasih atas pertolongannya. Pria itu tersenyum menasihatinya untuk selalu waspada. Tak lama ia berbalik dan pergi. Sementara itu, pasukan tentara bayaran mulai berkumpul di alun-alun kota. Mereka berbaris rapi memenuhi alun-alun. Bradil Kapten Owood meminta warga untuk tenang. Dengan yakin ia menjamin 500 pasukannya akan menumpas para bandit dan mengamankan kembali Marseille. Godin terkagum-kagum melihat mereka. Sementara Johan bertanya apa mereka begitu terkenal, Godin menjelaskan bahwa Owood
adalah salah satu kelompok tentara bayaran elit di kekaisaran. Mendengar itu, Godin sadar mereka pasti disewa untuk membasmi para bandit yang meresahkan. Johan hanya terdiam mengamati keadaan di sekelilingnya dengan saksama. Dalam hati ia berpikir jika Bradil tak datang menolong, identitasnya pasti sudah terbongkar. Dan jika itu sampai terjadi, ia takkan bisa lagi tinggal di Marseille selama diburu kekaisaran. Janji penderitaan abadi kembali terngiang di benaknya. Sambil menarik napas panjang, ia menenangkan diri. Ia masih seorang buronan. Satu-satunya cara bertahan adalah dengan menjalin hubungan dengan serikat dagang besar. Bahkan kaisar tak bisa mengusik mereka. Untungnya Eldan sangat menghormatinya, memberinya kesempatan untuk berhubungan dengan serikat dagang katana. Tapi ia cemas bagaimana jika identitasnya terbongkar sebelum itu. Ia yakin jika serikat tahu, ia dikejar kekaisaran, mereka tak akan melindunginya. Jika ia terbongkar sebelum mendapat kepercayaan katana, tamatlah riwayatnya. Dengan tujuan yang sudah jelas, Johan mengepalkan tangan bertekad pergi ke katana untuk meraih perlindungan mereka dari kekaisaran. Identitas aslinya tak boleh terbongkar. Tiba-tiba suara seorang wanita memanggil nama Johan. Wanita dari ras Bismen itu memperkenalkan diri sebagai Ibelka dari serikat dagang katana. Ia menjelaskan telah mendengar tentangnya dari Eldan dan ingin menjalin hubungan baik dengannya. Akhirnya Ibelka mengajaknya untuk berkunjung ke serikat dagang katana jika ia ada waktu. Mereka pun tiba di cabang Marseille dari serikat dagang katana. Di luar, Godin iseng menyentuh Karamov, namun hewan kecil itu malah menggigit tangannya. Johan menunggu di ruangan mewah. Akhirnya ia sampai di tempat yang bisa mengubah takdirnya. Tiba-tiba seorang wanita mendekat dari belakang memastikan namanya dan menyebut soal Eldan. Saat Johan berbalik, wanita itu berdiri untuk memperkenalkan diri secara resmi. Namanya adalah Jan, manajer cabang Marseille dari serikat dagang katana. Johan pun balas memperkenalkan diri dari keluarga Aides dan mengaku senang bisa bertemu dengannya. Lalu Jan mengajaknya berbincang sambil minum teh. Minuman hangat khas Mediterania pun disajikan di hadapannya. Semoga saja minuman ini cocok di lidahku, gumamnya penuh harap. Johan berterima kasih, walau tahu itu kopi. Rasa penasaran membuatnya bertanya, apa ini dari biji buah panggang? Jan pun memuji ketajamannya. Tanpa basa-basi, dia menyarankan agar mereka langsung masuk ke inti masalah. Jan berkata mereka sudah menduga tujuannya, membuat Johan kaget hingga menumpahkan minumannya. Jangan-jangan mereka tahu aku sedang dikejar oleh kaisar, pikirnya dengan cemas. Melihat reaksi Johan, Jan segera meluruskan maksud perkataannya yang sebenarnya. Menurutnya ini semua karena ambisi yang terpendam di hati Johan. Tentu saja Johan bingung dibuatnya. Jan lalu mengungkap ia tahu dari Eldans bahwa Johan melindungi yang lemah dan berbelas kasih pada lawan. Saat melihatnya tiba-tiba di Marseille, kota sarang penjahat, Jan merasakan ambisi Johan untuk menyelamatkannya. Johan pun mengakuinya kini. Ia paham niat Jan. Johan menegaskan ambisi bukanlah hal buruk, melainkan keistimewaan bagi mereka yang pantas. Jan lalu menambahkan perusahaannya dengan senang hati, mendukung ambisi orang-orang terpilih. Johan sadar ini adalah sebuah tawaran kerjasama yang menggiurkan. Jika Johan bersedia, Jan menawarkan akan memperkenalkannya pada gubernur Marseille. Ia paham posisi gubernur mirip wali kota. Ini berarti dukungan ganda dari perusahaan dan kota. Dengan perlindungan seperti ini, kaisar pun takkan bisa menyentuhnya. Ia harus menerima tawaran ini, lalu berterima kasih. Johan pun bertanya, apa saja keuntungan dari sponsor perusahaan dagang katana? Jan menjelaskan sponsor itu memberinya akses ke semua layanan mulai dari restoran, penginapan, hingga hiburan. Tapi Jan mengangkat satu jarinya. Hanya ada satu syarat, katanya. Johan harus berjuang di bawah bendera perusahaan. Jan menuntutnya untuk bertarung bagi mereka kapanpun tenaganya dibutuhkan. Apakah maksudmu membereskan para bandit? Tanya Johan. Namun Jan membantahnya. Jan menjelaskan misi itu sudah diurus tentara bayaran Oakwood. Untuk Johan ada tugas lain. Johan terdiam sejenak. Tugas apa? Jan mengungkap ada distrik pedagang yang menuduh mereka memonopoli pasar dan jumlahnya terus bertambah. Lalu Jan mengusulkan agar Johan membereskan semua anggota distrik itu, termasuk keluarga mereka. Jan menatap tajam matanya, lalu bertanya, bagaimana menurutmu dengan satu syarat ini? Johan terdiam menimbang usulan berat itu. Senja pun turun di atas markas perusahaan katana. Beberapa saat kemudian, Johan keluar dari gedung. Di luar, Godin menyambutnya riang dan menanyakan hasil pertemuan itu. Johan hanya diam menatap ke kejauhan, membuat Godin cemas memanggil namanya. Tiba-tiba Johan berseru semangat, kita akan menghisap madu. Godin hanya bisa menatapnya bingung. Menghisap madu. 1 jam sebelumnya, di ruang pertemuan, percakapan Johan dan Jan masih berlangsung. Saat itu, Johan menolak mentah-mentah. Menurutnya di kota besar keluhan pasti muncul saat ada yang mendominasi pasar. Ia pun bertanya, jadi daripada berdialog kau, mau aku menyingkirkan mereka semua, bahkan anak-anak mereka. Dengan tegas ia menyatakan, tak bisa menyakiti orang tak bersalah hanya karena itu, dan ia menolaknya. Akhirnya ia menyarankan agar mereka menganggap percakapan ini tak pernah terjadi. Keduanya saling bertatapan dalam keheningan yang menegangkan. Lalu ekspresi Jan perlahan berubah. Kau lulus, ucapnya membuat Johan tertegun kebingungan.
Sambil sedikit membungkuk, Jan menjelaskan itu semua hanya ujian. Jadi masalah monopoli itu bohong? Tanya Johan tak percaya. Jan menjelaskan perusahaan mereka tak pernah memonopoli dan justru sangat dihormati oleh para pedagang lain. Ia menambahkan syarat untuk berjuang bagi perusahaan tetap berlaku, tapi bukan berarti ia harus langsung bertempur. Jan menjelaskan tentara Oakwood sudah mengurus para bandit. Sementara itu Johan bisa bersantai dan menikmati fasilitas sponsor. Jan lalu mengulurkan tangannya secara resmi, mengundangnya bergabung dengan perusahaan. Dengan penuh semangat Johan menyambut tawaran kerja sama itu. Keduanya berjabat tangan mengesahkan kesepakatan. Kembali ke masa kini, Godin masih penasaran arti dari menghisap madu. Johan menjelaskan itu, artinya mereka akan bersenang-senang memakai uang dari perusahaan dagang katana untuk hal-hal mewah. Tak lama berselang, Godin penasaran apa negosiasinya berhasil. Johan pun mengiyakan berkata, kalau dia akhirnya mendapat sponsor. Pemuda itu memberinya selamat dan Johan membalas dengan ucapan terima kasih. Dalam hatinya ia merasa semua berjalan lancar sejak ia mendapat dukungan setibanya di Marseille. Meski para bandit masih membuat onar, ia yakin kota akan kembali damai setelah tentara bayaran turun tangan. Kehidupan bahagia impiannya kini terasa begitu dekat. Johan memutuskan inilah waktunya untuk sedikit bersantai. Namun saat mereka menyusuri jalan, sebuah jeritan memecah keheningan. Kerumunan orang menatap ngeri pada beberapa sosok yang tergeletak di tanah. Johan bingung apa yang terjadi dan mengapa ada orang terbaring di depan umum saat Godin memanggil namanya. Goran mendekat memperingatkan bahwa dia ada di sini, membuat Johan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Goran menjelaskan para bandit kini semakin brutal, mereka menyasar keluarga pedagang untuk meneror seisi kota. Salah satu sosok malang itu terbaring kaku di alun-alun kota dengan kondisi yang mengenaskan. Melihat pemandangan itu, Johan sadar masalah ini masih jauh dari kata selesai. Dari kerumunan seorang warga berteriak menuntut pertanggungjawaban dari kota Marseille yang seolah diam saja. Pria lain menuduh Kaisar ada di balik semua ini, tapi tuduhan itu langsung dibantah. Kerumunan pun mulai terpecah. Sebagian membela Kaisar, sebagian lain menyalahkannya. Suara mereka saling bersahutan penuh amarah dan tuduhan. Johan hanya bisa terpaku menyaksikan kekacauan itu di depan matanya. Kedamaian yang baru dirasakannya di Marseille kini hancur lebur. Ia pun bertanya-tanya apa yang dilakukan para tentara bayaran. Di kantornya Ibelka masuk, tergesa-gesa membawa kabar buruk untuk sang manajer. Sudah tahu soal insiden di alun-alun Aon, langsung bertanya di mana para tentara bayaran. Ibelka tampak ragu sejenak sebelum akhirnya menjawab. Ia melaporkan bahwa mereka kehilangan kontak dengan tentara bayaran Oakwood, membuat Eon tak mengerti apa maksudnya. Ibelka lantas mengungkapkan bahwa perwira, penghubung mereka, ditemukan tak bernyawa di dekat hutan kemarin, dalam kondisi yang sangat buruk. Eon tak percaya, tentara bayaran Oakwood punya kekuatan setara satu kota. Mustahil mereka bisa dikalahkan oleh bandit biasa. Ketegangan menyelimuti ruangan. Ia menggebrak meja dan memanggil Ibelka yang langsung menyahut. Manajer memerintahkannya membawa Svetelga, penyihir dari sungai Ivial, untuk mencari tahu kebenarannya lewat ramalan. Di bawah sinar rembulan, Svetlega mencelupkan tangannya ke sungai Ivial dan mengaku telah memahami situasinya. Dia berkata pada Katana bahwa usahanya mencari tentara bayaran sia-sia dan tak akan mengubah apapun. Menurut ramalannya, Johan, pria yang lolos dari kejaran anjing suruhan Kaisar, kini bersembunyi di sudut kota Marseille. Namun Svetelga menegaskan takdir tak akan berpihak pada bajingan itu.